Sebuah kisah gelap dari negeri Sakura. Seorang pemuda dibesarkan dengan 3 sahabatnya di panti asuhan. Mereka besar tanpa arah, dan ketika dewasa mencoba merampok uang para yakuza. Dan mereka ketahuan, diseret memasuki dunia yakuza yang gelap dan kejam. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah menjadi kuat dan lebih ganas daripada yakuza ini. Dia menjadi petarung bawah tanah di arena milik yakuza dan menjadi tak terkalahkan. Dengan tato naga di punggungnya, dia mendominasi arena. Tapi itu juga yang membuatnya berpisah dengan para sahabatnya. Salah satunya memilih jalan gelap menjadi iblis yang menghukum para yakuza. Dan pemuda ini terpaksa mendekam 10 tahun di penjara. Ketika dia keluar penjara, yakuza semakin mendominasi dan para sahabatnya telah berubah. Sekali lagi dia terpaksa melawan, bertarung, dan menyelamatkan teman-temannya. Film ini rusuh dan banyak gelutnya. Barbar ala yakuza. Akan ada infografis untuk tokoh-tokoh di film ini. Tanpa lama-lama, yuk kita gas dan gaskan. Pada tahun 2005, di penjara Fuchu, ditahan seorang narapidana bernama Kazuma Kiryu. Saat dia kecil, dia ingin menjadi seperti seseorang berjuluk Sang Naga, sampai mentato punggungnya sama seperti Sang Naga, seorang juara bertarung bela diri yang sangat terkenal saat itu. Kembali ke masa lalu, tahun 1995. Sejak kecil, Kazuma besar di panti asuhan Bunga Matahari. Dan dia bersama keempat teman-teman di pantinya merencanakan sebuah aksi perampokan, yaitu mengambil uang gelap kerjasama antara yakuza dan para polisi. Mereka berbagi peran, Kazuma sebagai sopir, Yumi sebagai pengintai, Miho sebagai pencopet, dan Nishiki sebagai provokator. Di dalam, para petugas dan yakuza sedang menghitung uang hasil judi ilegal. Mereka bersiap akan membaginya. Sementara di luar, orang-orang ini membuat rencana perampokan yang matang, hingga merekrut geng motor sebagai pengalih perhatian. Mereka akan merampok uang di game arcade milik klan Dojima, salah satu klan yakuza terbesar di kota itu. Nishiki mulai membakar suar sehingga mengaktifkan alarm kebakaran. Dia memakai baju petugas. Orang-orang jadi percaya dan semua pengunjung keluar dari tempat game arcade itu. Para yakuza dan petugas ini segera menyimpan uang mereka di rice cooker dan mereka segera keluar dan mengunci pintu itu. Saat pengunjung keluar, mereka dihalangi geng motor yang ngebut di area itu. Si pembawa kunci jadi terhambat. Nishiki mengalihkan perhatian orang ini dan Miho mengambil kuncinya, lalu menyerahkannya ke Nishiki. Yumi menyalakan suar agar geng motor menyebar dan membuka jalan. Nishiki berusaha membuka pintu dan masuk. Sayangnya salah satu petugas kembali dan melihat bekas suar yang digunakan Nishiki. Dan dia langsung curiga. Nishiki masuk dan segera mencari di mana para yakuza ini menyimpan uangnya. Dan dia ketahuan ditembaki oleh petugas ini. Kazuma datang dan menghajar petugas ini. Tapi dia melawan dan tetap menembak. Saat dia akan menghabisi Nishiki, untunglah Kazuma bisa melumpuhkan orang ini. Mereka bekerja sama dengan baik dalam perampokan ini dan berhasil kabur bersama uang curian. Petugas kepolisian yang sampai di sana pun terlambat. Inilah Like a Dragon, yakuza. Saat itu mereka berempat masih tinggal di panti asuhan Bunga Matahari, tempat mereka dibesarkan. Yumi dan Miho sudah menunggu kedatangan Nishiki dan Kazuma dengan panik. Mereka lega, usaha ini sukses dan mereka mendapatkan uangnya. Mereka berempat akan kabur dari panti asuhan ini. Dengan uang hasil perampokan ini, mereka akan mencari kehidupan yang lebih baik di luar sana dan akan pergi bersama esok hari. Kazuma berkata dia akan pergi belakangan. Mereka harus naik bus pagi sekali. Keesokan harinya, mereka masih menjalani rutinitas seperti biasa. Kazuma merasa ada yang mengawasinya, tapi dia tetap akan pergi sesuai rencana. Saat dia akan pergi, langkahnya terhenti. 2 anak kecil di panti mengajaknya sarapan. Kazuma hendak menolak, tapi dia mendengar suara teman-temannya yang harusnya sudah kabur dari pagi tadi. Ternyata mereka masih di sini, menyempatkan diri untuk sarapan di panti itu.
Kazuma tak habis pikir dengan kelakuan teman-temannya ini. Dia sangat marah. Ini tak sesuai rencana. Sampai ingin menyeret mereka pergi dari sini sekarang. Mereka harus bergegas. Tapi saat mereka ingin pergi, rombongan Yakuza mendatangi panti itu. Inilah sebabnya Kazuma ingin mereka pergi pagi-pagi sekali. Teman-temannya tak mendengarnya. Kazuma berusaha menahan orang-orang ini, tapi dia gagal. Mereka membawa saksi yang melihat pelaku pencurian game center mereka. Saksi itu mengaku telah melihat rombongan Kazuma di sana. Rombongan Yakuza itu langsung menanyai uang yang mereka curi. Nishiki masih berdalih, tapi Miho yang ketakutan langsung menunjukkan uangnya. Para Yakuza ini mendapatkan buktinya. Beraninya mereka merampok di tempat klan Dojima, dan mereka akan membawa semua yang terlibat. Saat salah satu petinggi Yakuza ingin memotong kuping Nishiki, tiba-tiba pemilik panti datang dan menghajar orang ini. Pemilik panti ini bernama Shintaro Kazama. Ternyata para Yakuza ini mengenalnya. Dia meminta para Yakuza melepaskan anak-anaknya, atau dia akan menghajar orang ini. Petinggi Yakuza ini ketakutan, meminta anak buahnya menurut. Kini mereka bisa bicara baik-baik. Petinggi Yakuza ini langsung hormat dengan Shintaro, dan meminta maaf. Siapa sebenarnya Shintaro ini? Shintaro meminta penjelasan apa yang terjadi. Yakuza itu menceritakan semuanya. Kalau anak pantinya merampok arcade game milik klan Dojima. Shintaro menanyai Kazuma, apakah ini idenya? Tapi Yumi mencoba melindunginya dan berkata ini adalah ide mereka berempat. Shintaro meminta waktu setengah jam. Dia akan berganti baju dan ikut ke klan Dojima. Shintaro Kazama sudah di mobil dengan si petinggi tadi. Sementara mereka berempat duduk di mobil belakang. Mereka pun sampai di markas besar klan Yakuza Dojima. Klan Dojima memastikan mereka tak membawa senjata sebelum memasuki markas. Para Yakuza di sana sudah mengenali Shintaro Kazama. Dia dulu adalah anggota klan Dojima. Sebagai pemilik panti, Shintaro ingin menemui bos untuk meminta maaf. Tapi salah satu Yakuza di sana melarangnya untuk masuk karena dia sudah tak jadi anggota mereka. Shintaro tak bisa berbuat apapun selain menunggu. Kazuma dan yang lainnya menghadap bos klan Dojima. Orang ini bernama Sohei Dojima. Bos Yakuza ini menyambut mereka dengan ramah dan menawari mereka makan. Tanpa pikir panjang, mereka makan dengan lahap. Bos Yakuza ini berkata, mungkin ini adalah makanan terakhir sebelum mereka dihabisi. Mendengar itu, Kazuma langsung memohon ampun. Kazuma bersedia mengorbankan dirinya dengan bergabung dengan klan Dojima agar teman-temannya yang lain selamat. Kazuma mengaku dialah dalang dari perampokan itu. Dia akan melakukan apa saja untuk klan Dojima, apapun pekerjaannya. Sohei Dojima tampak tertarik dengan Kazuma, tapi dia masih tak yakin bisa melepaskan teman-temannya yang lain karena mereka sudah mencuri darinya. Nishiki yang melihat pengorbanan Kazuma juga berlutut. Dia ingin bergabung dengan klan Dojima. Bos Yakuza ini mentertawakan kebodohan Nishiki. Dia tak berguna. Kazuma pun berkata, dia ingin menjadi naga untuk klan Dojima. Nishiki heran dengan perkataan temannya, tapi itu menarik minat bos mafia ini. Kazuma melanjutkan, sejak kecil dia tinggal di Karumocho, dan ada pertandingan tarung ilegal bawah tanah yang terkenal di wilayah itu. Dia selalu menonton pertarungan sang naga, orang yang menjadi juara terlama di turnamen itu. Dia masih ingat tato di punggungnya. Kazuma menjadikan sang naga sebagai tujuannya. Dia akan menjadi naga baru untuk klan Dojima. Bos ini cuma diam. Dan dia menemui Shintaro di luar. Shintaro memohon anak-anak ini tanggung jawabnya. Dia akan melunasi hutang mereka dengan uang. Tolong maafkan mereka. Tapi Sohei menolaknya. Dia tak berguna. Anak-anak muda inilah yang akan melunasi hutang mereka. Game arcade-nya menanggung kerugian dan reputasinya hancur. Kerugiannya akibat dirampok dan mesinnya rusak hampir 100 juta yen. Dan mereka akan dibebani 25 juta yen per orang. Yang pria bisa kerja 5 tahun di kapal tuna. Dan yang perempuan bisa menjadi wanita panggilan selama 3 tahun di distrik Yoshiwara. Kazuma kembali memohon, izinkan dia bertarung. Kazuma berjanji dia akan menang dan akan melunasi hutangnya. Jika dia kalah, Sohei Dojima bebas melakukan apa saja padanya. Shintaro mencoba menghentikan omong kosongnya. Sohei tertarik pada Kazuma. Dia meminta bawahannya yang bernama Suga untuk mencari lawan yang pantas baginya. Malam ini dia akan bertarung.
Saat mereka kembali ke panti, Nishiki sangat marah pada Kazuma dan menghajarnya. Dia bertindak seenaknya, tapi Kazuma yakin dia akan menang. Shintaro juga kecewa pada Kazuma. Selama ini dia sudah bersusah payah menjauhkan mereka dari kehidupan Yakuza, tapi Kazuma malah mengambil jalan itu. Kazuma sudah muak dengan kehidupan di panti ini. Dia akan bertarung dan masalah ini bukan urusannya. Shintaro membiarkan Kazuma menanggung perbuatannya. Dia tak akan lagi mengekangnya. Ingatlah, walau dia menang, dia akan menanggung karma dan beban menderita akibat perbuatannya ini. Kazuma pun menjawab, dia akan menanggung ini dan hidup dengan caranya. Malam itu di arena bawah tanah Kamurocho, klan Dojima sudah menentukan lawan untuknya dan mereka bertarung di arena. Kazuma bertarung habis-habisan, tapi lawannya yang mantan petinju selalu menjatuhkan dan menghajar Kazuma. Shintaro yang ada di sana sebenarnya tak peduli, tapi dia tak bisa diam saja. Saat istirahat, dia mendatangi arena itu dan memberinya saran. Bertarunglah dengan gayanya sendiri. Teman-temannya yang lain juga di sana untuk mendukungnya. Di ronde kedua, Kazuma masih terus berjuang, melawan sampai akhir. Dan dia menggunakan gayanya sendiri. Mereka berdua sama-sama jatuh dan hasil pertarungan itu seri. Akhirnya Kazuma berhasil diterima di klan Dojima. Sohei Dojima meminta Suga untuk merawat Kazuma dan bawa dulu Yumi dan Miho, tapi dia tak membutuhkan Nishiki. Nishiki diberikan surat perjanjian pelunasan hutang. Nishiki pun memohon dan bersikeras untuk masuk ke klan Dojima. Tapi sayang klan tak menganggapnya berharga dan ingin membuangnya. Nishiki terus memohon sampai mengancam mereka dengan pisau. Dia ingin menemui bos secara langsung untuk membuktikan niatnya. Dia sampai nekat ingin memotong jari. Sohei Dojima pun datang. Akhirnya dia menerima kesungguhan Nishiki dan mengizinkannya untuk masuk ke klan. Dia merasa mungkin saja Nishiki akan berguna di masa depan. Dan kembali ke tahun 2005, saat Kazuma masih di penjara. Ternyata dia di penjara akibat menghabisi Sohei Dojima. Kisahnya akan kita bahas di kelanjutan film ini. Petugas mengeluarkannya dari sel. Ada yang ingin mengunjunginya. Itu adalah Date, petugas polisi yang menangani kasus perampokan game arcade milik klan Dojima di masa lalu. Dia memberitahu Kazuma kalau dia akan segera dibebaskan karena memenuhi persyaratan khusus. Date menceritakan, kepolisian sedang mengurus kasus. Pihak kepolisian menemukan truk yang tenggelam di Danau Biwa dan ada mayat di dalamnya, anggota klan Omi. Ada orang yang mencuri dana rahasia Omi yang berjumlah 10 miliar yen. Kazuma tak ingin terlibat dengan para Yakuza lagi. Date kembali menjelaskan, klan Omi menyangka kalau pencurian itu adalah ulah klan Tojo. Suasana memanas dan konflik bisa pecah kapan saja. Date memohon pada Kazuma agar ia kembali ke dunia Yakuza untuk menghentikan perang. Kazuma menolak permintaannya. Date terus membujuknya dengan memberitahunya info terbaru kalau Nishiki sahabatnya dulu adalah ketua klan Dojima sekarang. Sementara Yumi bekerja sebagai manajer di tempat hiburan malam Serena. Yumi sekarang bekerja di sebuah klub yang melayani orang-orang kaya dan menyediakan hiburan buat para pelanggan istimewa. Saat itu dia tengah sibuk bekerja dan klub itu berada di bawah klan Dojima sekarang. Nishiki mendatanginya dan mengajaknya bicara. Dia memberitahu Yumi soal bebasnya Kazuma. Yumi tak menyangka Kazuma akhirnya dibebaskan dan mengatakan dia tak peduli soal masalah ini. Nishiki berkata dia akan mengurus kepulangan Kazuma. Tapi Yumi memperingatkannya, para petinggi tak akan diam saja. Nishiki sudah siap dengan semua risiko itu. Dia tak segan-segan untuk menyuap para petinggi agar mereka diam. Nishiki pun pergi dari sana. Kini di tahun 2005, Nishiki menjadi bos dari klan Yakuza Dojima, menggantikan posisi Sohei Dojima. Dia berhasil naik ke puncak sendirian.
Date pun memujinya yang sudah menjadi bos klan Tojo. Dia naik jabatan terlalu cepat. Nishiki tak menanggapinya dan menyuruhnya pergi. Date menanyainya soal rekannya yang akan bebas, Kiryu Kazuma. Date tahu betul apa yang terjadi dan mereka berteman baik. Keadaan pasti memanas setelah si pencabut nyawa bos bebas. Nishiki menyuruhnya tak khawatir, mereka tak akan merepotkan kepolisian. Date pun pergi dari sana. Bawahan Nishiki datang dan melapor. Dia ingin menunjukkan rekaman yang didapatkannya. Rekaman perampokan klan Omi. Nishiki menemukan pelaku utamanya. Pelakunya ternyata adalah Aiko Sawamura, kakak dari Yumi Sawamura, rekannya di panti asuhan di masa lalu. Dan Yumi berusaha menelpon kakaknya yang bernama Aiko ini. Tapi kakaknya sedang sibuk memotong rambutnya di sebuah SPBU. Tak menjawabnya. Yumi meninggalkan pesan suara. Tiba-tiba mobil yang ditumpanginya mengalami tabrakan kecil. Sopirnya meminta maaf, keluar dan akan memeriksa. Tapi tiba-tiba sopirnya diserang dan ada yang masuk ke mobilnya. Menodongkan pistol, Yumi segera menyerang dan menghabisi orang ini. Lalu menendangnya keluar. Saat dia akan pergi, ada dua mobil yang menabrak dan menekan mobilnya, mendorong mobilnya jatuh ke bawah. Sementara itu, Kiryu Kazuma akhirnya bebas. Bahkan saat dia belum melangkah terlalu jauh, dia sudah disambut dan ditunggu oleh beberapa orang yang memintanya masuk ke mobil. Bos Shimano dari klan Tojo menunggunya. Kazuma sedang diincar oleh banyak pihak karena telah menghabisi bosnya Sohei Dojima di masa lalu. Kazuma mengatakan dia tak punya waktu meladeni mereka dan orang-orang ini menyerangnya. Kazuma dengan cepat menghajar orang-orang ini. Semuanya jatuh. Kazuma meminta satu anggota mereka yang selamat menyampaikan pesannya. Dia akan pergi dari Tokyo dan tak akan kembali ke Kamurocho atau berhubungan dengan klan Tojo. Kazuma berkata dia tak terlalu suka naik bus. Orang ini segera memberikan kunci mobilnya. Kazuma pun naik ke mobil, mengeluarkan hadiah yang diberikan Date untuknya. Hadiah itu sebuah HP. HP pun berbunyi. Sebuah telepon masuk dari Date. Date menyampaikan berita. Mereka telah menemukan pelaku perampok 10 miliar yen. Dan Date memiliki alasan agar Kazuma kembali ke Kamurocho. Pelakunya adalah Aiko Sawamura, kakak dari temannya Yumi. Yumi yang baru saja mengalami kecelakaan. Untunglah dia selamat. Orang-orang yang mengincarnya itu mendekati mobilnya. Yumi sudah sadar. Dia mengeluarkan senjata dan menembaki orang-orang ini. Mereka akhirnya kabur. Kazuma pun kembali ke Kamurocho. Tapi kota itu bukan lagi kota yang dikenalinya. Sudah 10 tahun berlalu. Gedung baru sudah berdiri di sana. Sohei Dojima, bos klan Dojima dulu, membangun gedung itu bernama Millennium Tower. Dan Kazuma ingin memperbaiki tampilannya lebih dulu. Dia berbelanja di sebuah toko jas. Saat dia mencoba bajunya di kamar ganti, ketenangannya terusik oleh para preman di sana. Orang-orang ini merasa Kazuma terlalu lama memakai kamar ganti, menyuruhnya keluar dengan kata-kata kasar. Kazuma menghajar mereka dengan mudah. Date yang sudah ada di sana tak habis pikir melihat kelakuan para preman ini dan memarahi mereka. Kazuma dan Date pergi ke kantor polisi. Dan dia melihat file yang disiapkan Date. Orang ini menjelaskan kalau Kamurocho berubah drastis saat Kazuma dipenjara. File misi ini berisi tentang sebuah kasus kriminal. Korbannya orang bernama Kanimura dan rekan-rekannya. Dia dulu adalah orang nomor 2 di klan Tojo. Mereka dihabisi 2 tahun yang lalu di sebuah restoran barbecue di wilayah Kamurocho. Pelakunya mengukir simbol setan di badan mereka sebagai tanda. Tanda itu mirip dengan mitos horor Jepang. Mereka memanggil orang itu dengan iblis Shinjuku dan tak pernah tahu orang di balik topeng itu. Date berkesimpulan bahwa orang bertopeng berhubungan dengan Aiko, wanita yang mencuri uang di klan Omi. Aiko dulu bekerja sebagai manajer di kafe manga dan juga menjual narkoboy ke orang nongkrong di sana untuk melunasi hutangnya. Date sangat yakin kalau yang mengelola kafe manga adalah klan Tojo dengan perusahaan fiktif di baliknya untuk mencuci uang.
Date memohon agar Kazuma membantu mereka mencari Aiko. Tapi Kazuma menolaknya. Dia mengenal Aiko, tapi dia ingin meninggalkan dunia Yakuza dan beranjak pergi. Date berusaha mencegahnya. Yumi Sawamura, adik Aiko, juga terkena imbas dari perbuatan kakaknya. Dia baru-baru ini mengalami kecelakaan. Kembali ke masa lalu tahun 1986. Nishiki dan Miho baru saja masuk ke panti asuhan Bunga Matahari. Mereka berdua ternyata adalah kakak beradik. Kazuma dan Yumi sudah lebih dulu tinggal di sana, menyambut mereka dengan ramah. Tapi Nishiki merasa tak nyaman tinggal di sana. Nishiki pun membawa Miho untuk kabur dan lari ke jalan. Mereka hampir saja tertabrak oleh mobil yang lewat. Kazuma harus minta maaf pada para pemuda ini. Pemuda pemilik mobil ini malah mengejek mereka karena tinggal di panti. Kazuma dan Yumi tak terima, merusak mobil pemuda itu dan menyerangnya. Lalu mereka kabur bersama, dan mereka menjadi lebih dekat sejak saat itu. Pada tahun 1995, Nishiki dan Kazuma baru saja masuk ke klan Dojima. Mereka lebih sering disuruh untuk melakukan pekerjaan remeh, seperti membersihkan kamar mandi, lalu mencuci mobil. Senior mereka juga sangat baik, mengatakan mereka harus bekerja dengan baik dan hati-hati. Sampai akhirnya mereka diangkat secara resmi sebagai Yakuza dan menandatangani perjanjian, lalu memberi hormat kepada ketua secara resmi dan disaksikan oleh semua anggota klan Dojima. Yumi dan Miho ditempatkan di Serena, di sebuah klub malam. Sohei Dojima juga mengeluarkan sejumlah uang diberikan kepada madam di sana untuk mempercantik Yumi dan Miho. Sohei Dojima berkata dia telah menjadi ayah mereka dan akan mengurus mereka dengan baik. Di tahun itu kehidupan mereka berangsur lebih baik. Mereka juga tak perlu lagi tinggal di panti asuhan. Kini mereka tinggal bersama dan melakukan kegiatan di Kamurocho. Orang-orang di sana segan pada mereka karena telah menjadi bagian dari klan Dojima. Mereka pun tinggal di pemandian yang tak terpakai milik klan Dojima, membersihkannya dan merenovasinya. Mereka saling melengkapi satu sama lain sebagai teman dan keluarga. Nishiki juga gembira akhirnya bisa bersama dengan adiknya Miho. Madam di Serena juga membelikan dan mendandani kedua gadis ini agar lebih cantik dan percaya diri. Kazuma sering menjemput kedua gadis ini selesai bekerja dan membelikan mereka makanan, lalu pulang bersama. Walaupun begitu, Yumi masih rindu dengan kakaknya dan terus membaca surat dari Aiko. Yumi sudah lama tak mendengar kabar dari kakaknya, karena Aiko 10 tahun lalu kabur lebih dulu dari panti asuhan. Mereka selalu menghibur Yumi dan menguatkannya. Miho adalah orang yang paling positif di antara mereka. Dia punya mimpi untuk mengumpulkan banyak uang dan pergi ke negara lain, lalu hidup dengan tenang. Mereka tak bisa bergabung dengan Yakuza selamanya. Pada tahun itu juga, Sohei Dojima mulai merancang dan ingin membangun Millennium Tower di wilayah Kamurocho. Itu adalah gedung serbaguna. Semua fasilitas akan ada di sana. Aula konser, shopping mall, perkantoran, dan hunian mewah. Dan Sohei Dojima mengadakan sebuah pesta di Serena, membagikan idenya soal Millennium Tower yang akan dibangunnya, mengundang banyak investor yang tertarik dengan idenya. Jika ini dibangun, wilayah Kamurocho akan maju. Dia dibesarkan di sini sejak kecil. Meskipun Sohei tumbuh di keluarga yang miskin, dia bisa bangkit dan besar seperti sekarang. Sohei Dojima bertekad untuk menjadikan wilayah Kamurocho seperti kawasan pusat bisnis di Tokyo. Dia membutuhkan investor yang banyak dan lahan yang luas. Tapi saat ini dia belum mendapatkan lahan itu. Tanah yang ingin dibelinya adalah milik Edgar Bell, seorang pengusaha Amerika yang tinggal di Jepang. Sohei Dojima mencoba untuk melobi Edgar agar menjual tanahnya. Tapi orang ini tak tertarik dengan penawaran Sohei. Dia tak yakin Yakuza bisa berbisnis dengan adil, lalu pergi dari sana. Sohei yang merasa harga dirinya diremehkan memberi kode kepada tangan kanannya Suga. Orang ini bernama Shibusawa, salah satu senior Nishiki dan Kazuma di klan. Dia datang ke tempat mereka. Dia meminta mereka melakukan sesuatu. Ini perintah bos klan. Ternyata Shintaro Kazama adalah kenalan nama pengusaha Amerika Edgar. Mereka duduk di sebuah restoran kecil dan membahas cerita lama. Orang ini berkata Sohei Dojima ingin membeli tanahnya di Kamurocho.
tapi dia menolak. Kazuma khawatir pada Edgar, memintanya untuk waspada. Orang itu bisa melakukan apa saja, tapi Edgar hanya meresponnya dengan santai, meminta Kazama tak usah khawatir, dia akan berhati-hati. Tapi Kazama sangat serius dengan masalah ini. Klan Dojima sangat besar, dan Sohei bisa melakukan apa saja. Tak lama adik Edgar, Alice, juga sampai di sana. Edgar langsung memberikannya sebuah kalung sebagai hadiah ulang tahunnya. Edgar meminta Alice untuk menjaga kalung itu sebaik mungkin. Kazama hanya diam dan merasa akan terjadi sesuatu. Sementara itu di klub malam Serena, Yumi dan Miho sedang bertugas, melayani dan menemani tamu yang datang ke tempat itu. Yumi baru saja memulai karirnya di hiburan malam ini. Dia tak nyaman dengan pekerjaannya dan sering menolak duduk dengan tamu. Sampai-sampai madam pimpinannya memperingatkannya agar lebih serius bekerja. Berbeda dengan Miho yang cukup menikmatinya, dia mendorong dirinya terlalu jauh, minum terlalu banyak sampai jatuh tak sadarkan diri. Ternyata inilah tugas Shibusawa untuk kedua pemuda ini, mencuri surat tanah milik Edgar. Mereka berbagi tugas. Kazuma dan Shibusawa akan membobol brankas di kantornya. Dan Nishiki ditugaskan untuk memantau keadaan Edgar yang berada di klub disco miliknya. Mereka masuk dan menemukan brankasnya, tapi terpaksa harus membongkar brankas itu dengan paksa, menggunakan las. Setelah susah payah, mereka berhasil membobolnya dan mendapatkan surat tanahnya. Tapi ada yang kurang. Segel resmi untuk mencap surat itu tak ada di sana. Itu dibutuhkan agar surat itu resmi dan diakui. Jika tak ada segel, usaha mereka sia-sia. Nishiki yang memantau keadaan di bawah mulai panik. Edgar akan kembali ke kantornya. Tapi ternyata Edgar hanya pergi ke toilet. Kazuma dan Shibusawa kembali ke klub di bawah. Mereka masih berusaha mencari segel surat itu dan menemui Nishiki. Saat itu Kazuma melihat orang yang mencurigakan keluar dari toilet. Dia merasa pernah melihat orang itu. Nishiki melaporkan pemantauannya. Edgar pergi ke toilet dan mereka pun masuk. Tapi tak ada suara di dalam. Kazuma merasa curiga dan menemukan bercak warna merah di lantai. Saat mereka membuka toilet, Edgar telah kehilangan nyawanya. Mereka bertiga panik. Shibusawa berkata kalau misi mereka telah gagal. Dia memilih untuk lepas tangan, melimpahkan kesalahan itu pada Nishiki dan Kazuma, meminta mereka membawa surat tanah itu menghadap bos klan. Nishiki dan Kazuma dimarahi Suga dan ditendang. Pengacara Sohei memeriksa surat tanah itu dan asli. Mereka akan berusaha menyuap biro hukum dan melanjutkan pembangunan gedung sesuai rencana. Tapi mereka harus mendapatkan segelnya. Mereka harus bertindak cepat. Sohei Dojima menyuruh Nishiki dan Kazuma keluar. Mereka tak tahu apa-apa. Bos Yakuza ini pun ingat kalau Edgar memiliki seorang adik perempuan. Meminta Suga mengutus orang untuk tugas ini, yaitu Majima dan Taiga. Kazuma dan Nishiki keluar dari ruangan. Saat di lorong, mereka berpapasan dengan seseorang. Orang itulah orang yang mencurigakan yang Kazuma lihat di klub, yang keluar dari toilet. Mereka adalah Majima dan Taiga. Orang ini bernama Majima. Dia mendorong Kazuma. Pemuda ini tak terima dan memakinya. Orang ini mengancam Kazuma, mengambil rokoknya. Tapi Kazuma tak takut dan mempermainkannya. Orang ini marah dan mereka hampir baku hantam. Tapi segera dihentikan oleh anggota yang lain. Ini adalah kantor bos. Anggota di sana memperingatkan Kazuma kalau Majima adalah orang yang berbahaya. Dia harus hati-hati. Kazuma dan Nishiki pergi dari sana. Pagi menjelang, kedua orang ini sampai di rumah. Yumi bertanya apa yang mereka lakukan. Mereka tak pulang ke rumah selama 3 hari. Kedua orang ini cuma diam. Yumi memberitahu kondisi Miho yang pingsan saat mencoba mengesankan pelanggan. Dia minum terlalu banyak. Barulah kedua orang ini mendengarkan. Nishiki dan Kazuma khawatir dengan kondisi Miho. Dan televisi menyiarkan berita penangkapan anggota Yakuza Keiji Shibusawa. Wartawan ramai di rumahnya meminta keterangan. Shibusawa dituduh melakukan pencabutan nyawa pada Edgar Bell, seorang pengusaha Amerika di klub disco miliknya. Kedua orang ini sadar keadaan mereka bisa berbahaya. Klan Dojima telah membuang Shibusawa. Kemungkinan mereka akan menjadi target selanjutnya.
Nishiki panik. Kazuma berusaha menenangkan dirinya. Hari berikutnya, Shintaro mendatangi rumah mereka, mengunjungi Miho, dan gadis ini mulai membaik. Shintaro membuat makanan untuknya dan memarahinya. Shintaro masih berusaha untuk membujuk gadis ini agar kembali ke panti asuhan. Dia berjanji akan menjaga mereka, tapi Miho menolaknya. Mereka telah dewasa dan harus punya kehidupan sendiri. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Shintaro ditelepon oleh Alice. Mereka bicara dalam bahasa Inggris. Alice terdengar panik. Dia tak menyangka kakaknya dihabisi oleh Yakuza. Shintaro berusaha menenangkannya. Alice sudah merasa tak nyaman tinggal di Jepang. Dia ingin kembali ke Amerika. Yakuza sudah mengacak apartemennya. Mereka mencari segel tanah milik kakaknya. Mereka mencari segel pribadi milik kakaknya. Shintaro memintanya bersembunyi di sebuah hotel yang bernama Kanada. Dia akan berusaha memikirkan langkah berikutnya. Pembicaraan itu didengar oleh Miho, tapi dia tak sepenuhnya paham dengan bahasa Inggris. Dan Nishiki memasuki ruangan itu. Nishiki masih canggung dengan ayah angkatnya ini. Shintaro masih sempat memarahinya. Dia lalai menjaga Miho. Nishiki tak terima dimarahi Shintaro dan balik marah. Miho pun langsung melerainya. Shintaro tak ingin berdebat, memutuskan untuk pergi dari sana. Miho langsung menanyai Nishiki soal Edgar. Dia mendengar ayah angkat bicara dalam bahasa Inggris. Nishiki pun kaget, bertanya apa yang adiknya tahu. Gadis ini menjawab dia tak terlalu mengerti bahasa Inggris, tapi dia tahu di mana wanita itu menginap. Kazuma sedang duduk di alun-alun kota dekat Kamurocho. Dia didatangi Date dan rekannya yang bernama Araki. Mereka mencurigai Kazuma soal kasus Edgar. Date menduga Kazuma lah dalang dari pencurian dokumen tanah milik Edgar. Kazuma mengatakan dia tak tahu apa-apa. Ada yang melihat Kazuma bersama Shibusawa di TKP. Kazuma tetap berdalih, dia tak tahu apa-apa. Araki rekan Date geram padanya. Date harus menenangkannya. Date memperingatkannya, dia akan mengawasi gerak-geriknya. Lalu mereka beranjak pergi. Tak lama Yumi pun mendatangi Kazuma. Dia melihat kejadian tadi. Khawatir Kazuma yang ditanyai pihak kepolisian. Kazuma meminta Yumi tenang. Kedua orang ini memang dekat satu sama lain, karena sejak kecil mereka selalu bersama. Kazuma mengajaknya untuk pulang. Belum jauh mereka berjalan, Nishiki datang memanggil Kazuma, menarik Kazuma untuk mengikutinya. Kazuma bertanya ada apa. Nishiki memberitahu. Dia telah tahu lokasi adik Edgar yang bernama Alice. Mereka harus mengambil segel itu. Jika mereka mendapatkannya akan dipuji oleh klan dan posisi mereka akan aman. Kazuma senang mendengarnya. Ada harapan untuk mereka berdua. Yumi terlihat kecewa. Mereka sudah seperti Yakuza yang tak pernah dia suka. Tapi dia tetap mengikuti kedua orang ini. Dan kembali ke tahun 2005, Yumi sudah dirawat di rumah sakit. Nishiki mengurus perawatannya dan menjenguknya. Tapi Yumi hanya diam dan pura-pura tidur. Dia tak ingin bicara dengan Nishiki. Nishiki ternyata mengincar orang yang menyerang Yumi. Dia mendapatkan informasi dari Suga bawahannya. Penyerangnya menggunakan dialek Kansai. Mereka tak bisa lama di rumah sakit. Suga memanggilnya. Mereka harus menghadiri acara peringatan kematian nomor 2 klan Tojo, Kanimura. Bersama dengan anggota yang lain, mereka semua berangkat ke lokasi. Dan mereka pun sampai. Sangat banyak Yakuza yang menghadiri acara itu. Salah satu pria di sana bicara dengan Nishiki. Pria ini bernama Shimano, salah satu petinggi klan Tojo. Dia memang tak pernah suka dengan Nishiki. Shimano menyinggung kebebasan Kazuma dari penjara, dan dia tahu Nishiki sangat dekat dengannya. Jika Kazuma kembali, klan Dojima dan klan Yakuza yang lain pasti bergejolak. Nishiki tak mengubrisnya, memintanya tak ikut campur urusan klannya. Dialah bos dari klan Dojima, dan dia akan mengurus masalah Kazuma. Mereka bertengkar dan dicegah oleh anggota yang lain. Dan ketua klan Tojo datang ke sana, menyapa Nishiki. Semua orang memberi hormat padanya. Dia berkata kalau ada anggota klannya yang mencuri uang dari klan Omi, masalah ini tak akan bisa selesai. Akan ada perang dengan klan Omi. Apakah mereka siap? Dan Nishiki mengajukan dirinya. Dia memiliki permintaan. Dia tahu Sohei Dojima sangat dekat dengan ketua klan Omi. Dia akan menangani orang yang menghabisi bos Sohei. Ketua klan Tojo menyetujui permintaannya. Shimano yang juga dekat dengan Sohei Dojima protes. Dia tak yakin Nishiki bisa mengurusnya. Ketua klan menyuruhnya diam. Shimano pun segera meminta maaf.
Sementara itu, Aiko, kakak Yumi, ternyata ibu tunggal. Dia mempunyai anak yang bernama Haruka, sedang bermain di kafe manga tempat ibunya bekerja. Haruka sedang rewel hari ini. Aiko harus menenangkannya dan akan membelikannya donat. Dia menitipkan Haruka pada pegawai yang lain. Dia akan pergi keluar sebentar. Penjaga toko memintanya untuk tenang. Gadis kecil ini pun bermain dengan bonekanya di sudut dengan bonekanya. Dan ada 3 orang dengan topeng iblis datang ke toko itu. Penjaga toko berusaha memandang mereka. Salah satunya segera menembak orang ini. Penjaga toko yang sekarat menyuruh Haruka untuk lari. Semua pengunjung kabur dan panik keluar dari sana. Orang-orang bertopeng itu mencari Aiko, tapi mereka tak menemukannya. Dan orang-orang ini menyalakan asap. Mereka akan memancing Aiko. Haruka yang kabur ternyata bersembunyi di toilet dan ada seseorang yang mendatanginya. Haruka menahan suaranya. Orang itu memanjat pintu toilet. Dan itu adalah Kazuma. Haruka ternyata mengenal paman ini. Kazuma membawanya kabur. Tempat itu sudah dipenuhi asap. Dan Aiko baru saja keluar dari toko donat. Toko tempatnya bekerja, kafe manga, meledak. Kembali ke tahun 1980, Yumi dan Aiko diajak oleh ibu mereka untuk pergi ke dalam hutan dan menenggelamkan diri. Tapi Aiko tak ingin ikut dan mencegah Yumi. Yumi dan Aiko berhenti, memanggil ibunya yang terus berjalan. Tapi usaha mereka sia-sia. Ibunya mengakhiri hidupnya. Memori itu kembali berputar di ingatan Aiko saat melihat kafe manga tempatnya meledak. Aiko memilih pergi dari sana. Kejadian itu membuat geger Kamurocho karena banyak korban berjatuhan. Pihak kepolisian juga mulai menyelidiki penyebab ledakan di kafe manga itu. Detektor gas di kafe manga tak berfungsi dan tempat itu dipenuhi dengan asap. Kazuma dan Haruka selamat. Dia membawa bocah ini menuju rumah Yumi. Yumi menyambut keponakannya. Tapi dia tak menyangka Kazuma juga ke sana. Yumi dan Kazuma terlihat sangat canggung. Yumi sudah mendengar soal apa yang terjadi dengan kafe manga dan bertanya ke Haruka di mana ibunya. Bocil ini menjawab ibunya pergi membeli donat dan tak kembali. Lalu dia diselamatkan oleh paman Kazuma. Yumi khawatir keadaan kakaknya dan mendesak bocil ini. Kazuma memintanya untuk tenang. Haruka juga masih shock, dia masih anak-anak. Yumi segera sadar meminta maaf pada Haruka dan memeluknya. Kazuma berkata dia yakin Aiko tak ada di tempat itu. Dia pun beranjak pergi dari rumah Yumi. Dan besoknya Kazuma langsung mendatangi klan Dojima, ingin bertemu bos mereka, yaitu Nishiki. Anggota klan yang berjaga di pintu mengenalinya sebagai Kiryu Kazuma, si pencabut nyawa bos. Kenapa dia kesini? Jangan buat onar. Mereka memanggil anggota yang lain. Orang-orang ini meminta Kazuma untuk pergi. Tak lama Nishiki pun datang. Semua anggota langsung diam dan hormat padanya. Nishiki ingin bicara berdua dengan Kazuma. Dia memintanya untuk masuk, tapi Kazuma menolaknya. Nishiki memerintahkan anggotanya untuk memanggil Yumi. Nishiki duduk di tangga dan meminta anggotanya mengambil sake, mengajak Kazuma minum dengannya. Dia memberi selamat, Kazuma telah keluar dari penjara. Mereka bersulang. Nishiki meminta semua anggotanya untuk pergi dari sana. Nishiki memeluk temannya ini. Bagaimanapun juga mereka adalah sahabat lama. Nishiki sudah menunggu dia bebas. Dia harus kembali ke klan. Tapi Kazuma menolaknya. Dia tak akan kembali. Yumi pun sudah di sana. Sudah lama mereka tak berkumpul. Yumi menduga kalau klan Omilah yang menyerang kafe manga tempat kakaknya bekerja. Dan Yumi mengajak Kazuma untuk bicara. Mereka berdua menuruni lift. Kembali ke masa lalu, tahun 1995 di Kamurocho. Yumi bertemu seseorang yang mengetahui kemana kakaknya menghilang. Pria itu mendapat info dari teman lamanya di Kansai yang bernama Indi, bekerja di Bar Heaven. Aiko sedang berada di Osaka. Ada foto kakaknya dengan pria bernama Indi. Tapi Indi meminta bayaran tentang info di mana kakaknya. Yumi pun berkata dia akan membayarnya. Yumi pun langsung pergi. Dia akan pergi ke Osaka sendirian untuk mencari kakaknya. Dan dia sudah naik bus. Tapi ternyata Miho memilih ikut dengannya. Miho tahu dia mencari kakaknya dan dia akan menemaninya. Nishiki dan Kazuma berusaha mencari Alice, adik Edgar. Mereka menelpon ke Hotel Kanada dengan memakai nama lain.
Usaha mereka gagal karena si penjaga curiga. Tak ada orang bernama Alice di sini. Alice sudah meminta pemilik hotel untuk merahasiakan dirinya. Seorang kurir pun datang. Alice menerima kiriman itu. Itu senjata dan persiapan untuk melindungi diri. Miho dan Yumi akhirnya tiba di Osaka. Mereka memutuskan untuk makan dulu. Miko menyarankan untuk memukul kakaknya karena telah meninggalkannya. Yumi pun berkata, mereka adalah keluarga, hanya Aiko yang dia punya. Keesokan harinya, Nishiki dan Kazuma sudah berada di sekitaran Hotel Kanada. Saat mereka ingin masuk ke dalam, Nishiki melihat Majima dan Taiga. Bukan hanya mereka yang mengincar Alice. Alice yang di atas juga sudah berniat melarikan diri dari Hotel Kanada. Majima dan Taiga masuk ke dalam. Mereka langsung mengancam pemilik hotel untuk menyerahkan semua kunci kamar. Mereka akan mencari Alice. Pemilik hotel ini tak terima menodongkan senjata pada mereka. Kazuma dan Nishiki melihat dari kejauhan. Petugas kebersihan berteriak mereka sedang apa. Terpaksa mereka mendiamkan wanita ini. Di saat yang bersamaan, Alice lewat di depan mereka. Nishiki dan Kazuma langsung meneriakinya. Mereka terlalu berisik. Majima dan Taiga jadi tahu dan ikut mengejar Alice. Mereka semua terlibat aksi kejar-kejaran menyusuri gang kecil. Date dan Araki yang sedang makan melihat itu dan juga mengejar. Saat itu alun-alun Kamurocho sedang dipadati banyak pengunjung yang menyaksikan acara fashion show yang ada di sana. Ketika Alice sampai di sana, dia terhenti di pojok panggung. Alice mengeluarkan senjatanya dan ingin menembak. Kedua orang ini berhenti. Gadis ini tetap menembak, malah meleset mengenai si pembawa acara. Kerumunan massa yang ada di sana langsung bubar berhamburan. Alice akan menembak lagi, berusaha dicegah oleh Kazuma dan Nishiki. Tembakan itu lepas dan mengenai Taiga. Majima segera menolong kakaknya yang jatuh. Tapi tak lama orang ini meninggal. Majima sangat marah dan menembaki ketiga orang ini. Date dan Araki sampai di sana, menembakkan senjatanya ke Majima. Orang ini tak gentar dan balas menembak. Alice terluka kakinya. Mereka berdua berkata mereka akan membantunya dan membawa Alice kabur. Majima sibuk menembaki petugas sampai pelurunya habis. Dia pun langsung mengejar ketiga orang tadi, disusul oleh Araki. Mereka membawa Alice ke sebuah bangunan kosong. Dan Kazuma menghadang Majima, menantangnya gelut. Nishiki segera menyembunyikan Alice. Mereka pun gelut. Nishiki pun juga ikut membantu Kazuma. Orang ini berhasil memojokkan Kazuma dan Nishiki menodongkan senjata di belakang kepalanya. Nishiki ragu untuk menembak. Majima pun membalikkan situasi. Dan Kazuma dengan cepat memukulnya hingga orang ini pingsan. Mereka pun selamat. Kazuma mengingatkan Nishiki, mereka tak boleh menghabisi orang ini. Mereka dengan cepat memeriksa kondisi Alice. Nishiki lebih khawatir soal segel itu. Memaksa gadis ini menyerahkannya. Kazuma menghalanginya. Mereka harus menyelamatkan gadis ini dulu. Araki berhasil menyusul mereka. Langsung berteriak, polisi telah mengepung gedung ini. Nishiki dan Kazuma yang mendengar itu tak punya pilihan segera kabur, meninggalkan Alice di sana. Tapi ternyata tak ada polisi yang mengepung gedung itu. Ternyata orang ini juga mengincar segel itu. Saat Date menghubunginya, Araki berbohong kalau mereka telah kabur. Bukannya membawa Alice ke rumah sakit, Araki malah memborgolnya. Dan orang ini membawanya. Sohei Dojima sedang makan malam bersama salah satu investornya. Investornya ini berkata, dia tak pernah melarang Sohei untuk menghabisi orang. Hanya jangan sampai tertangkap ketika mengejar tujuannya. Kesalahan Sohei adalah melepaskan Edgar, membuat mereka mengalami kerugian.
Ini berdampak pada para investor dan sponsor. Suga masuk ke ruangan itu untuk melaporkan Majima telah kembali, tapi dia gagal menjalankan misi. Setelah makan malam bersama investor selesai, Sohei mendatangi Majima. Dia sangat marah karena menembak di keramaian dan bertindak sesukanya, menghukumnya dan menghajarnya, melampiaskan semua kemarahannya. Proyeknya bisa gagal dan investor bisa kabur. Sohei terpaksa berhenti menghajar Majima. Suga melaporkan ada orang yang ingin menemuinya. Ternyata orang itu adalah Araki. Araki berhasil mengambil segel itu dari Alice dan membawanya pada ketua klan Yakuza ini. Petugas ini lebih mementingkan uang. Sohei memujinya dan melemparkan uang padanya. Mulai sekarang dia akan memanggilnya penjual bunga Sai, penjual bunga serakah yang memeras para arwah. Araki tersenyum licik dan berterima kasih. Kazuma dan Ishiki kembali ke rumah. Kazuma masih takut memegang pistol, menyimpannya di lemari. Keadaan mereka berdua sangat kacau. Sementara itu di Osaka, Yumi dan Miho mendatangi bar Heaven sesuai info dari informan dan menemui Indi. Orang ini menagih uang sesuai kesepakatan mereka. Melihat Yumi membawa uang banyak, Indi ingin dibayar lebih. Miho berusaha mencegahnya, tapi gagal. Setelah mendapatkan uang, Indi berkata Aiko ada di belakang dan mereka menemuinya. Tapi Aiko yang ada di kamar itu bukanlah Aiko kakaknya. Indi telah membohongi Yumi. Bahkan orang-orang di sana mentertawai mereka. Mereka langsung ingin pergi dengan kecewa. Tapi Indi masih menahannya. Miho yang kesal menyerang Indi. Yumi juga mengacungkan pisau padanya, memintanya melepaskan Miho. Mereka berhasil keluar dari bar itu. Tak disangka Aiko yang asli keluar dari persembunyiannya. Diam-diam dia telah mengawasi Yumi dari kejauhan. Aiko juga bekerja sama dengan Indi yang ternyata pacarnya. Untuk menutupi identitasnya, dia mengambil uang yang diberikan Yumi pada Indi. Yumi masih sangat kecewa dan marah. Semua usaha mereka sia-sia untuk mencari kakaknya. Aiko hanya melihat mereka dari kejauhan. Kembali ke tahun 2005, di basement Millennium Tower, Kamurocho. Yumi membawa Kazuma turun dengan lift untuk menemui penjual bunga Sai. Ruangan itu berisi CCTV yang mengawasi semua area di Kamurocho. Orang-orang ini membajak semua kamera yang ada di wilayah itu. Saat mereka tiba di sana, ternyata itu Araki. Dialah yang mendapat julukan penjual bunga Sai. Dia tak lagi bekerja untuk kepolisian. Dia sekarang menjual informasi pada siapapun yang membutuhkannya. Araki meminta 100 juta yen untuk info keberadaan Aiko. Yumi tentu tak mau membayarnya dan akan pergi dari sana. Araki menahannya. Dia tak meminta Yumi untuk membayar sekarang. Sebagai gantinya, Araki meminta Kazuma sebagai jaminannya. Dia ingin melihat Kazuma, sang naga, kembali bertarung di atas ring. Dia bersedia untuk mengatur pertarungannya. Pertandingan sang naga pasti akan menghasilkan banyak uang. Yumi tak setuju dan akan pergi. Tapi ternyata Kazuma setuju dengan syarat itu. Dia menandatangani kontrak yang diberikan Araki. Sesuai janjinya, Araki langsung menunjukkan rekaman terakhir 3 hari yang lalu sebelum Aiko menghilang. Aiko terlibat dengan Katsumi Oishi atau Indi. Dia anggota klan Sagawa di Osaka dan juga anggota klan Omi di Tokyo. Yumi mengenal pria itu. Pria ini adalah pacar Aiko dan mereka sudah bertahun-tahun bersama. Yumi sangat kesal dengan tindakan kakaknya. Setelah menunjukkan rekaman itu, Araki langsung menagih janji Kazuma. Bersiaplah untuk bertarung. Dan pada 24 Juli 2005, Indi sedang berjalan sendirian di tengah malam. Dia berusaha mencari sebuah tumpangan, tapi gagal. Dia akhirnya menyerah dan mendatangi sebuah bar untuk istirahat dan memesan makanan. Tak lama pemilik bar ini berkata, toko mereka segera tutup. Meminta Indi untuk segera menyelesaikan makanannya. Indi sangat kesal. Dia terus membual soal uang 10 miliar dan seorang wanita. Tiba-tiba dia diserang hingga pingsan. Pemilik toko juga dibungkam. Penyerangnya menggunakan topeng iblis dan menyeret Indi pergi. Inilah kejadian yang melatari perampokan klan Omi. Aiko dan Indi mendapatkan misi dari seseorang yang tak dikenal untuk mengambil isi dari mobil box milik klan Omi.
Saat itu mobil box dalam perjalanan. Di tengah hutan, mereka dicegat oleh Aiko, Indi, dan satu temannya. Aiko berpura-pura pingsan di tengah jalan. Mobil itu pun berhenti. Salah satu anggota mereka keluar dari mobil. Dan orang ini disentrum. Indi langsung menyergap dan menghajarnya, lalu mengikat mereka. Mereka mendapatkan misi untuk mengangkut barang di mobil ini tanpa tahu isinya. Saat Aiko membukanya, ternyata mobil itu membawa uang, dan itu uang yang sangat banyak. Anggota klan Omi mengancam mereka, jangan menyentuh uang klan Omi. Mereka akan tamat dan diburu, tapi tak digubris oleh orang-orang ini. Mereka terlalu bersemangat melihat uang itu. Indi agak khawatir dengan uang yang mereka dapatkan. Dia akan melapor pada orang yang mempekerjakan mereka. Aiko mencegahnya, mengajak rekan-rekannya untuk mengambil uang ini. Dia dan Indi bisa keluar negeri dan liburan di Hawaii. Indi terdiam dan mengikuti rencana pacarnya. Saat pagi menjelang, mereka pun pergi ke arah danau, menenggelamkan mobil itu, membuat orang-orang di dalamnya meninggal, membawa pergi uang cash 10 miliar yen milik klan Omi. 6 hari setelah Aiko mencuri uang itu dan menghilang, Kazuma dan Yumi pergi ke Osaka mencari Indi dan Aiko. Saat mereka akan masuk ke komplek apartemennya, seorang pria tua memberitahu tak ada orang di sana setelah kebakaran. Tak ada lagi yang tinggal di lantai atas. Dan untuk sementara, Haruka tinggal di rumah Yumi dan dijaga oleh seorang pengasuh. Yumi selalu menelpon dan mengecek keadaannya. Mereka berdua pun memutuskan menuju Bar Heaven, tempat pertama kali Yumi dan Miho bertemu dengan Indi. Dalam perjalanan, kembali mereka bertemu dengan pria tua sebelumnya dan meminta korek pada Kazuma. Dan dia menodongkan pisau. Dan ada orang yang menodongkan senjata di belakang. Yumi yang berjalan di depan diancam oleh orang-orang berbaju hitam. Dipaksa masuk ke dalam sebuah van. Yumi ingin diculik. Kazuma langsung menghajar orang di belakang dan menghentikan van yang ingin menculik Yumi. Kazuma bertanya siapa mereka. Tak lama tiba-tiba banyak mobil datang dan mengepung Kazuma. Orang-orang di van berasal dari klan Sagawa. Mereka langsung ketakutan. Salah satunya keluar. Dia adalah Surata dari klan Omi. Surata meminta Kazuma dan Yumi untuk ikut dengannya. Kedua orang ini langsung ikut tanpa banyak tanya. Mereka menuju markas klan Omi, klan Yakuza terbesar di Osaka. Banyak orang mengawal di dalamnya. Mereka membawanya lebih ke dalam. Hanya Kazuma yang boleh masuk. Di dalam sebuah sauna, tempat di mana ketua klan Omi sedang bersantai. Bos Omi ini mengenal Kazuma. Dia mengaguminya karena berani menghabisi bosnya Sohei Dojima. Dan mengatakan yang menculik temannya dalam mobil van itu berasal dari klan Sagawa. Ketua klan Omi meminta Kazuma untuk membuka bajunya. Melihat itu, dia mengingat sang naga. Orang itu membasmi semua klan saat kudeta berlangsung. Tapi dia tak pernah melihat wajahnya dan hanya mendengar rumor tato naga menakjubkan yang ada di panggung sang naga. Kazuma mengatakan dia bergabung dengan Ikuza karena mengagumi sang naga. Ketua klan Omi melihat tato naga itu. Tato naga milik Kazuma belum lengkap karena belum memiliki mata. Mereka akhirnya melanjutkan obrolan sambil makan malam. Yumi bergabung dengan mereka. Bos klan Omi meminta maaf atas tindakan klan Sagawa. Mereka menculik Yumi dengan kasar. Yumi menerima permintaan maafnya. Bos klan Omi mengatakan dalam uang 10 miliar itu ada sebagian kecil uang klan Sagawa. Makanya mereka menculik Yumi yang adik pelaku. Yumi bertanya pada ketua klan tentang ledakan di kafe manga. Ketua klan mengaku itu bukan ulah mereka. Tapi kalau uang yang dicuri oleh Aiko dan temannya tak kembali, barulah mereka bertindak. Mereka masih menunggu. Kazuma meminta bos klan Omi untuk menunggu sebentar lagi. Dia menjamin akan menemukan uang itu. Kazuma meminta waktu 3 hari untuk mereka menemukan uangnya. Yumi sampai memohon pada ketua klan Omi. Dia sebagai adik Aiko juga merasa bertanggung jawab atas tindakan kakaknya. Ketua klan memintanya tak ikut campur. Ini adalah urusan para lelaki. Tapi Yumi memohon. Dia bisa memberikan nyawanya sebagai jaminan. Ketua klan Omi tak bisa membantu. Mereka tak mengambil nyawa seorang wanita sebagai jaminan. Yumi tetap memohon. Dia siap dengan konsekuensi apapun. Bos Omi salut dengan nyali besar Yumi. Tapi dia hanya bisa memberikan mereka 1 hari untuk menemukan uang itu. Besok pukul 12 malam, klan Omi akan pergi ke klan Dojima untuk mengambil uang itu.
Yumi tak ingin membuang waktu. Dia langsung beranjak pergi. Kazuma berterima kasih dan mengikutinya. Ketua klan ini melanjutkan makannya. Surata melaporkan pada bosnya. Anggota klan yang lain sudah siap. Bos itu menuju sebuah ruangan yang dipenuhi dengan anggota klan Omi. Mereka sedang bersiap. Ketua klan memberitahu Surata kalau Yumi dan Kazuma gagal, mereka berdua akan meninggal setelah pukul 12 malam itu. Di salah satu papan di ruangan terpajang foto Kazuma, Yumi, Aiko, dan Nishiki, yang berarti klan Omi sedang memantau mereka. Kazuma dan Yumi melanjutkan makan mereka di sebuah restoran. Kazuma menghubungi Nishiki, memberitahu negosiasi ceroboh dengan klan Omi yang dilakukan Yumi. Sebenarnya mereka belum yakin di mana Indi dan Aiko berada. Nishiki menjawab Aiko juga menghilang dari Tokyo dan kini dia akan bertindak. Nishiki meminta mereka untuk istirahat. Dia yang akan mengurus ini. Kazuma kembali ke meja makan. Mereka berdua masih bingung di mana Aiko. Yumi berkata, di situasi ini lebih baik kakaknya meninggal saja. Dia selalu membuat masalah dan kekacauan. Mereka harus ikut terlibat. Kazuma pun berkata, tak seorang pun yang akan meninggal. Kita kembali ke tahun 1995 di alun-alun Kamurocho. Miho melihat Kazuma sedang berlatih tinju sendirian di sana. Miho menghampirinya, meminta Kazuma untuk mengajarinya teknik pukulan. Kazuma menyuruhnya mengikutinya. Tiba-tiba Miho terjatuh lemas dan pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Nishiki dan Yumi juga pergi ke rumah sakit menyusul mereka. Nishiki meminta penjelasan pada Kazuma apa yang terjadi. Kazuma menjawab dia juga tak mengerti. Dan dokter akhirnya keluar dari ruangan perawatan. Kazuma langsung bertanya apa yang terjadi. Dokter membawa berita buruk untuk mereka. Kesehatan Miho tak baik. Dia membutuhkan donor ginjal jika ingin selamat. Tapi untuk mencari ginjal yang cocok butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Dan harus mendaftar, menunggu di daftar tunggu resmi. Nishiki memohon pada dokter itu, mengajukan agar ginjalnya sebagai donor untuk Miho. Kazuma mencegahnya, itu tak semudah itu. Dokter itu menyuruh mereka bersabar dan meninggalkan mereka. Yumi juga ikut mencoba menenangkannya. Kazuma juga memutar otaknya untuk mencari cara. Sepertinya dia harus kembali ke pertarungan bawah tanah. Sohei Dojima berhasil mendapatkan segel milik Edgar, sedang mengurus kontrak penjualan tanah jual beli untuk lahan Millennium Tower-nya. Transaksi fiktif itu selesai, meminta pengecaranya yang mengurus. Tiba-tiba Kazuma menerobos masuk ke kantor ketua klan dan memohon padanya. Sohei Dojima yang sedang senang mengizinkan Kazuma bicara. Kazuma ingin minta izin agar bisa memulai bertarung di bawah tanah Kamurocho. Suga langsung memarahinya. Ketua klan ingin mendengarnya. Kazuma menjelaskan dia sangat membutuhkan uang. Tak disangka Sohei langsung mengizinkannya untuk kembali bertarung. Tunjukkan kemampuannya. Dan Kazuma langsung fokus berlatih. Dia akan mengumpulkan banyak uang demi pengobatan Miho. Yang harus dia lakukan hanya terus menang. Hari pertandingan tiba. Nishiki dan Yumi juga turut memberi semangat pertarungan Kazuma. Dan dimulai. Lawannya seorang petarung Muay Thai. Di pertarungan pertamanya, Kazuma berhasil menang TKO. Nishiki dan Yumi sangat senang. Sohei mengamati pertandingan Kazuma. Dia memberitahu Suga, pemuda ini bisa membuat penonton heboh. Berarti membuat penghasilan mereka tambah besar. Kazuma yang selesai bertarung diberi uang. Petugas di sana berkata, kalau Kazuma menang di babak kedua, dia akan mendapatkan hadiah 5 juta lagi sebagai bonus. Dan Kazuma langsung menemui Yumi. Nishiki sudah pergi lebih dulu untuk menjenguk adiknya. Di arena dia melihat pertarungan juara bertahan, yaitu Emperor yang kembali menang. Nishiki pergi menemui Miho dan memberitahu dia ternyata tak bisa mendonorkan ginjalnya. Golongan darah mereka berbeda. Miho juga mengetahui Kazuma kembali bertarung, menanyakan kabarnya. Kakaknya menceritakan kehebatan Kazuma pada Miho. Gadis ini sangat senang mendengarnya. Dan Kazuma melanjutkan latihannya. Dia mengingat perkataan ketua klan yang meminta Kazuma untuk membuat tato naga. Mereka akan mentato Kazuma tiap kali dia menang pertarungan.
Saat tato naga Kazuma mendapatkan matanya, dia akan menjadi naga klan Dojima yang sejati. Kazuma tak punya pilihan selain tetap bertarung. Jadi mulai sekarang dia harus menang. Tato naga mulai terbentuk di punggungnya. Nishiki yang melihat upaya temannya membantu adiknya tak bisa berdiam diri. Dia juga melakukan berbagai cara, salah satunya dengan mendonorkan darahnya. Suatu hari, Shintaro datang melihat Kazuma yang sedang latihan dan menawarkan dirinya sebagai lawan tanding. Kazuma tetap fokus dan melanjutkan latihannya. Pertarungan kedua berlangsung. Kazuma tetap bisa mengalahkan lawannya. Di waktu kosong, Nishiki dan Kazuma juga mengadakan pertunjukan samsak manusia di alun-alun Kamurocho. Dan Kazuma lah yang sebagai sasaran pukulnya. Mereka mengumpulkan uang demi pengobatan. Uang mereka mulai terkumpul, tapi belum mencukupi untuk pengobatan. Pertandingan ketiga dimulai. Kazuma kembali menang. Namanya mulai terkenal di bawah tanah Kamurocho. Kazuma terus berkembang di tiap pertandingan. Dia juga menerima tawaran latih tanding dari Shintaro dan memulai latihannya. Tato naga mulai terbentuk di punggungnya. Pertandingan keempat berlangsung. Seorang petarung capoeira Brazil melawannya. Dan tetap saja Kazuma mengalahkan orang ini. Hanya satu orang yang khawatir dengan perkembangan Kazuma, yaitu Sohei. Karena Kazuma kini menjadi bintang utama tiap pertarungan. Sohei merasa Kazuma kini menjadi terlalu kuat. Mereka harus bisa mengendalikannya. Sohei Dojima memiliki rencana. Dia mengundang Nishiki untuk makan malam dengannya. Sohei telah mendengar kabar adiknya Miho. Dia merasa kecewa karena Nishiki tak memberitahunya. Sohei memanggil seorang pria. Pria itu adalah pedagang pasar gelap yang bisa mencarikan ginjal yang cocok untuk Miho. Pria itu juga menjamin dia akan bisa mencarikannya. Nishiki pun tertarik. Sohei berkata, untuk mendapatkan ginjal itu setidaknya membutuhkan uang 100 juta yen. Sohei memberi tawaran untuk Nishiki agar membuat pertarungan berikutnya lebih menguntungkan. Dia ingin Kazuma untuk kalah. Dia membutuhkan ketenarannya agar pertandingan lebih menguntungkan. Dan Sohei menjamin Nishiki akan mendapatkan uang untuk transplantasi ginjal adiknya. Nishiki awalnya ragu-ragu, tapi dia membutuhkannya agar adiknya sembuh. Yumi juga berusaha untuk mengumpulkan uang, sampai meminjam uang di tempatnya bekerja. Madam di tempat kerjanya mengizinkan dan bersedia membantu Miho sebisanya. Yumi berterima kasih pada bosnya. Tapi kesenangan itu tak berlangsung lama. Aiko datang ke tempatnya bekerja. Yumi dari dulu memang selalu diganggu kakaknya. Aiko juga mengikutinya sampai ke rumah. Gadis ini berkata dia telah mencari adiknya kemana-mana dan senang bisa bertemu dengannya. Yumi menyangka kakaknya telah berubah dan mau memperbaiki hubungan mereka. Tapi ternyata itu cuma omong kosong. Aiko malah sibuk mencuri uang di rumah itu. Saat Yumi masih di kamar mandi, dia terus mencuri uang yang disimpan adiknya. Yumi yang terbiasa dengan ulah kakaknya membiarkannya. Aiko terus berbicara tentang hal-hal yang tak penting. Bahkan mulai menyuruh-nyuruh adiknya. Yumi terlihat tak nyaman. Sementara Nishiki masih kepikiran dan bingung dengan tawaran yang diberikan ketua klan. Dia berusaha menenangkan dirinya dengan sake dan mabuk. Tapi itu malah membawa keributan. Dia menabrak para berandalan ini yang menuntutnya meminta maaf. Sampai perkelahian terjadi dengan preman-preman ini. Nishiki yang mabuk dipukul hingga jatuh dan dihajar. Orang-orang ini terpaksa berhenti setelah polisi datang ke sana.
Nishiki pun pergi menemui penjual organ yang dikenalkan Sohei, dan dokter yang menangani Miho juga ada di sana. Dia menunjukkan data yang dibawa penjual organ itu. Dokter ini menyatakan kalau Miho telah menemukan pendonor yang cocok dengannya dan meminta agar operasi itu dilakukan lebih cepat. Dokter itu meminta Nishiki untuk merahasiakan pertemuan ini karena mereka mendapatkannya dengan cara ilegal. Nishiki menyetujuinya, lalu mereka berdua pun pergi. Dari meja sebelah, seorang anggota klan Dojima menyampaikan pesan dari ketua klan untuk Nishiki. Sohei meminta Nishiki untuk memasukkan sesuatu ke dalam minuman Kazuma agar di pertandingan melawan warrior dia bisa kalah. Dia menyarankan Nishiki untuk memberi bius di tengah pertandingan, dan Nishiki merahasiakan ini dari Kazuma dan teman-temannya yang lain. Sementara itu Kazuma masih terus berlatih untuk pertandingan berikutnya. Dia harus menang dan bisa menyelamatkan Miho. Sohei mendatangi bar Serena untuk membahas perkembangan Millennium Tower-nya. Dia mengatakan mereka harus tetap mempertahankan Kazuma. Anak muda itu akan membawa banyak keuntungan. Pertarungan pamungkas dengan Emperor akan sangat menguntungkan. Sohei akan memotong biaya operasional untuk bar Serena sebanyak 50%. Dan meminta mereka sabar. Ini sebagai dukungan dan partisipasi mereka agar Kazuma tetap menang. Madam Bar cuma bisa menerima keputusan itu, dan Yumi diam-diam mendengarkan pembicaraannya. Kazuma mendatangi Miho untuk memamerkan tato naganya dan mengatakan jika di pertandingan besok dia menang, tato naganya akan memiliki mata dan menjadi utuh. Miho turut senang untuknya. Mimpi Kazuma mulai terwujud. Yumi yang ada di sana juga ikut gembira, berharap Kazuma bisa menang. Hanya Nishiki yang tampak gundah. Dia terlihat cemas. Yumi melihat tingkah anehnya, bertanya ada apa. Nishiki berdalih lalu pergi dari ruangan itu. Besok malamnya pertandingan Kazuma melawan Emperor dimulai. Penonton sangat ramai. Suasana riuh dan terbagi dua dukungan. Banyak orang yang menyemangati Kazuma. Kazuma pun gelut dengan Emperor, sang juara bertahan. Mereka berdua awalnya seimbang. Dan akhirnya Kazuma bisa mendesak si juara bertahan. Di tengah sorak-sorai itu hanya Nishiki yang gelisah dan dia ke belakang. Tapi Yumi mengganggunya saat Nishiki akan memasukkan obat bius ke minumannya. Yumi mencegahnya. Apa yang akan dia lakukan? Nishiki mengelak dan babak pertama berakhir. Kazuma diminta istirahat. Nishiki memberikan minuman untuk Kazuma. Yumi segera mencegahnya. Dia akan melakukan apa? Nishiki pun terpaksa memohon pada Kazuma untuk kalah demi Miho. Nishiki menjelaskan situasinya, soal ketua klan dan penjual organ dan apa yang ditawarkannya. Syarat yang diberikan ketua klan padanya adalah membuat Kazuma kalah. Kazuma melihat sekelilingnya. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Kazuma memasuki pertandingan dengan tak fokus, tak tahu harus berbuat apa-apa. Dia dipukuli habis-habisan. Kazuma membiarkan dirinya dipukuli. Dan saat-saat terakhir, warrior melayangkan pukulan telak. Sebagai petarung, tanpa sadar, Kazuma melayangkan hooknya dari bawah dan membuat lawannya KO. Kazuma juga tumbang bersama lawannya. Nishiki hanya bisa terdiam melihat kemenangan Kazuma. Kazuma digotong oleh Shintaro dan Yumi karena sudah tak sadarkan diri. Setelah kemenangan itu, Nishiki dipukuli habis-habisan. Dia dihajar karena telah gagal membuat Kazuma kalah. Karena kemenangan Kazuma membuat Sohei rugi banyak.
Dia sangat kesal, dan saat di luar dia juga marah dan melampiaskannya pada anggotanya. Sementara itu, keadaan Miho makin kritis. Miho dibawa ke ruangan intensif. Nishiki dan Yumi di sana menemaninya. Dokter yang menangani Miho mengatakan jantungnya sudah terlalu berat, sehingga mereka harus menghentikan diagnosa. Mereka berdua hanya terdiam. Nishiki sudah paham apa yang akan terjadi selanjutnya. Kazuma juga menyusul Nishiki dan Yumi ke rumah sakit dengan susah payah. Kazuma menanyakan kondisi Miho. Nishiki tak mau menjawabnya. Dia menyalahkan ini semua pada temannya, lalu pergi dari sana. Hanya Yumi dan Kazuma yang menemani Miho selama perawatan intensifnya. Miho bertanya, apakah Kazuma berhasil menang? Melihat kondisi gadis ini yang makin buruk, Kazuma tak bisa menjawabnya dan hanya bisa meminta maaf. Yumi mengatakan Kazuma menang untuk dirinya dengan pukulan hooknya. Miho tersenyum dan senang mendengar kabar itu. Dan Kazuma tak bisa membendung air matanya. Nishiki pun pergi menemui dokter yang menangani Miho, memohon padanya untuk mengoperasi adiknya. Tapi dokter itu menolak. Kini dia telah dimutasi ke rumah sakit lain. Dokter itu mengatakan kalau kondisi adiknya tak akan mampu menjalani operasi. Dokter ini pun jujur padanya, mengatakan kalau sejak awal ginjal Nishiki sudah cocok dengan Miho, lalu dia pergi meninggalkannya. Ternyata mereka semua hanya dimanfaatkan Sohei. Dia menggunakan semua ini hanya untuk keuntungannya. Nishiki hanya bisa diam. Shintaro juga datang menjenguk Miho. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan gadis ini. Dan di saat-saat terakhirnya, Miho meminta Kazuma untuk tetap berteman dengan kakaknya. Sampai akhirnya Miho lebih dulu meninggalkan mereka semua. Acara pemakaman diadakan. Mereka mengantarkan jasadnya. Dan Nishiki tak hadir di sana. Nishiki tak pernah terima dengan semua ini. Adiknya telah menjadi korban. Dia pun sibuk mencari seseorang. Dan mendatangi si penjual organ. Menanyakan siapa pendonor Miho sebenarnya. Dari mana dia membelinya. Ternyata penjual organ ini hanya mengikuti perintah Sohei. Selama ini tak ada pendonor untuk Miho. Orang ini menjelaskan kalau selama ini Nishiki hanya dimanfaatkan oleh ketua klan Dojima. Nishiki menghajar orang ini dengan barbar, melampiaskan amarahnya. Yumi pun pergi ke bar Serena, tempatnya bekerja. Tempat itu dipenuhi banyak orang dan petugas. Dan dia ditanyai oleh petugas yang menggeledah di sana. Keributan itu adalah pembalasan dari klan Dojima. Ternyata madam pemilik Serena tak setuju penghasilannya dipotong 50%. Nyonya pemilik Serena ini menentang klan Dojima. Dojima bekerja sama dengan Araki dan menggerebek tempat itu. Saat Araki ingin membawa madam Rina, dia minta waktu untuk bicara dengan Yumi. Nyonya ini berkata, dia tak menyesal sedikit pun telah melawan Yakuza. Dia meminta Yumi untuk menjalani kehidupannya. Dan keluarlah dari sini. Aiko ternyata juga ada di Serena, tengah bersantai dengan minumannya. Yumi mendatanginya. Dia telah mendengar Aiko lah yang telah merekrut anak-anak di bawah umur dan memakai KTP palsu. Yumi mendesak Aiko untuk menjawabnya. Aiko dengan santai berkata dia telah hamil 3 bulan dan melakukan semua ini demi uang. Yumi sangat marah dengan kelakuan kakaknya. Aiko mengaku dia memberikan KTP palsu pada para gadis di bawah umur. Detektif Araki lah yang punya usul untuk menghancurkan Serena. Dia hanya mengikutinya. Itu bukan salahnya. Yumi sangat kesal dengannya dan menjambak rambutnya. Mereka hampir berkelahi. Aiko mengatakan inilah wujud dari kakaknya yang ingin ditemuinya selama ini. Aiko pun pergi dari sana. Yumi kembali ke rumah, berusaha meredakan emosinya. Nishiki juga ada di rumah. Yumi khawatir padanya karena telah menghilang beberapa hari. Nishiki mengatakan semua yang terjadi pada gadis ini. Selama ini mereka telah dijebak dan ginjalnya sebenarnya bisa digunakan untuk menyelamatkan Miho. Semua ini perbuatan Sohei Dojima. Nishiki tak tahu lagi apa yang harus dia perbuat. Mereka telah dimanfaatkan selama ini. Nishiki tiba-tiba memeluk Yumi dan mengaku dia menyukainya. Tapi gadis ini menolaknya. Pemuda ini tertawa sedih. Dia tahu Yumi menyukai Kazuma. Yumi tak tahu bagaimana menjawabnya. Keadaan mereka sangat kacau. Gadis ini memutuskan keluar rumah. Sementara Kazuma menenangkan dirinya dengan duduk di alun-alun. Yumi pun datang padanya. Kazuma bertanya di mana Nishiki.
Bukannya menjawab, Yumi malah memeluknya dan menyalahkan semua kekacauan ini pada Kazuma. Jika dia tak pernah bergabung dengan Ikuza dan semua ini tak akan pernah terjadi. Dia sangat benci dengan kota ini dan mengajak Kazuma untuk kabur dari sana. Kazuma setuju, tapi mereka akan mencari Nishiki lebih dulu. Tiba-tiba Yumi mencium pemuda ini dan meninggalkan Kazuma yang kebingungan. Kazuma mengikutinya kembali ke rumah. Dia duduk melamun semalaman, berharap Nishiki akan kembali dan mereka bisa kabur bersama. Tiba-tiba Kazuma teringat sesuatu, pistol yang dia simpan selama ini di loker, tapi dia tak menemukannya. Akhirnya Yumi menceritakan semuanya pada Kazuma, soal apa yang dialami Nishiki selama ini. Kazuma terdiam, amarahnya memuncak, dan langsung bergegas pergi mencari Nishiki. Kazuma protes kepada Yumi, kenapa baru menceritakan padanya sekarang. Tapi Yumi menahannya, memintanya berjanji untuk tak pernah menghabisi siapapun, dan berjanji untuk kembali. Kazuma mengiyakan, lalu pergi meninggalkan Yumi sendirian di rumah. Gadis ini hanya bisa menangis, melampiaskan semua perasaannya. Sementara itu, Aiko hidup sesukanya, dan kembali ke perjalanannya yang entah kemana. Sohei Dojima kembali melanjutkan pembangunan Millennium Tower-nya. Nishiki pun datang ke markas klan Dojima dan membawa pistol yang disimpan di tasnya. Kazuma berusaha menyusulnya, tapi dia ditahan oleh Suga dan yang lain. Setelah semua kekacauan yang terjadi di masa lalu, Nishiki sudah berubah. Dia bukan lagi pemuda yang dulu. Dia berhasil masuk dan menghadap Sohei Dojima, menatap orang ini dengan tajam. Melihat Nishiki masuk, Sohei Dojima berkata ada apa. Nishiki segera memberi hormat. Dia ingin memberi hadiah kesuksesan bosnya dan membawakan minuman mahal. Sohei tak curiga, dia akan minum bersama Nishiki hari ini. Meminta anak buahnya yang berjaga mengambilkan gelas. Orang ini masih sempat menghiburnya soal Miho. Dia harus kuat dan melanjutkan hidupnya. Itu membangkitkan luka dan tujuan Nishiki. Dia mengambil pistol dari dalam tas dan menodongkannya. Sohei mengejeknya, dia tak akan berani menembaknya, dan Nishiki melakukannya. Ketua klan Sohei Dojima tewas. Semua anggota di luar ribut dan berteriak, segera berlari ke arah ruangan ketua klan. Dan Kazuma berhasil masuk lebih dulu, dan kaget melihat apa yang terjadi. Para anggota klan berusaha mendobrak pintu yang dikunci. Nishiki menyalahkan Kazuma dan menodongkan pistol padanya. Kazuma berusaha mencegahnya. Tembakan terdengar lagi, membuat anggota klan di luar panik. Kazuma merebut pistolnya dan berhasil. Nishiki meminta Kazuma menghabisinya. Pemuda ini menolak, dia harus tetap hidup. Dan anggota klan yang lain berhasil mendobrak pintu. Mereka menghajar Kazuma, bersusah payah merebut pistolnya. Suga masuk ke ruangan itu dan kaget melihat apa yang terjadi. Nishiki bebas dan Kazuma mengorbankan dirinya. Polisi pun datang membawa Kazuma. Date, Araki, dan petugas lainnya juga ada di sana. Mereka segera membawa tersangka. Nishiki berjalan keluar. Dia masih sempat mengambil surat tanah lahan Millennium Tower yang akan dibangun dan keluar dari markas klan Dojima. Pada tahun 2003, seorang pria datang ke sebuah restoran di wilayah Kamurocho, membawa sebuah tas berisi uang. Pria itu disambut hormat oleh semua orang di sana. Dia menuju dapur. Orang ini adalah orang nomor 2 di klan Tojo yang bernama Kanimura. Dia menyewa seorang asasin untuk menyingkirkan Nishiki. Orang ini sampai heran. Mereka begitu mengerikan karena saling menghabisi rekan Yakuzanya sendiri. Tapi dia tetap menerima misi yang diberikan Kanimura. Dan membawa uang di dalam tas, dia beranjak keluar. Tak lama setelah orang itu pergi, lampu di dapur mati. Terjadi keributan di luar ruangan, dan asasin tadi dihabisi. Kanimura tak sempat beraksi karena kaget. Seseorang berjubah dengan topeng Oni di wajahnya masuk ke ruangan itu. Dia adalah sang iblis atau sang Oni. Anggota klan Tojo berusaha melindungi bosnya, tapi mereka dihabisi dengan tenang oleh orang ini. Cepat dan kejam. Hanya tersisa Kanimura sendiri. Dan dia juga mengalami nasib yang sama. Mereka semua dihabisi. Polisi mendapat laporan segera menuju TKP. Date juga menginvestigasi kasus itu. Dia menemukan tanda pentagram dari Oni terukir di jasad Kanimura. Tahun 2005 di alun-alun Kamurocho, seorang pria sangat kaget
melihat sebuah tubuh di pot besar di alun-alun. Ternyata ada mayat dikubur di sana secara utuh. Itu adalah mayat Indi yang terukir tanda pentagram di dadanya. Penemuan mayat Indi membuat klan Tojo, klan Dojima berkumpul dan ribut. Banyak rumor aneh yang tersebar. Orang yang merampok klan Omi dihabisi. Mereka khawatir sang iblis atau sang Oni terlibat. Melihat kondisi ini, bisa jadi pertumpahan dan perkelahian tak bisa dicegah, seperti 2 tahun yang lalu. Seorang pria di sana menduga klan Omi merencanakan semua ini untuk merebut wilayah mereka. Sang Oni bisa jadi berasal dari klan Omi. Mereka harus menangkapnya dan menyelesaikan masalah dengan klan Omi. Mereka saling ribut sendiri. Akhirnya ketua klan Tojo hadir di ruangan itu. Ketua klan meminta mereka diam. Dia meminta pendapat Nishiki soal kekacauan dengan klan Omi. Nishiki merasa kalau kekacauan ini dan Oni si iblis merupakan tanggung jawabnya. Bos sudah menugaskannya. Nishiki berjanji akan mencari Aiko dan membawa uang curian itu. Karena mereka akan tetap dituduh jika uang tak ketemu. Pertempuran akan terjadi. Nishiki mengatakan dia akan bergerak cepat. Sementara itu Kazama masih berada di Osaka. Dia mendapat telepon dari Date. Date melaporkan padanya. Mereka telah menemukan Indi yang tak bernyawa. Dan ada pentagram di dadanya. Berarti iblis sang Oni telah kembali setelah 2 tahun menghilang. Kazuma tak tahu siapa Oni ini. Date mencurigai kalau sang iblis adalah dalang yang membujuk Indi dan Aiko untuk mencuri uang 10 miliar itu. Kazuma juga setuju. Kedua orang itu hanya dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi ada yang mengganggu pikiran Date. Kenapa Oni harus sampai membuang mayat di alun-alun Kamurocho? Apa maksudnya? Date pun menutup telepon. Yumi mendatangi Kazuma. Bertanya apakah mereka bekerja sama dengan petugas kepolisian. Kazuma berdalih mereka hanya bertukar informasi. Yumi bertanya ke Kazuma apa yang harus mereka lakukan sekarang. Kazuma menjawab, menurutnya uang klan Omi itu memang ada pada Aiko. Dan Aiko mengirimkan kartu pos ke rumah Yumi. Dan tak sengaja dibaca oleh Haruka. Haruka tahu ternyata ibunya lah yang mengirimkan kartu pos itu. Yang bertuliskan Haruka meninggal gara-gara dirinya. Di surat itu tertulis lokasi Aiko, yaitu Danau Megami. Haruka jadi nekat ingin menyusul ibunya. Dia kabur dari rumah saat perhatian pengasuhnya teralihkan. Menyadari Haruka hilang, pengasuh itu langsung menghubungi Yumi. Yumi pun marah. Bagaimana anak kecil itu bisa kabur? Kazama bertanya apa yang terjadi. Yumi menjelaskan situasinya. Kalau Haruka kabur dari rumahnya. Setelah mereka melihat kartu pos dari Aiko, itu adalah tempat masa kecil Yumi dan Aiko. Yumi yakin di sanalah Aiko berada saat ini. Kazuma berkata dia akan meminta bantuan Nishiki, tapi segera dicegah oleh Yumi. Tak usah memberitahunya. Dan di saat yang bersamaan, Nishiki juga berusaha menghubungi Kazuma. Tapi telepon tak diangkat. Yumi pun mengatakan pada Kazuma, bisa jadi Nishiki bekerja sama dengan sang Oni. Kazuma tak percaya. Yumi menjelaskan, banyak yang berubah sejak Kazuma di penjara. Nishiki bukan lagi orang yang mereka kenal dulu. 10 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Mereka semua telah berubah. Bagi Yumi sekarang mereka tak punya jalan kembali. Mereka harus terus bergerak maju. Dan sang Oni beserta pasukannya mendatangi markas Araki. Salah satu anggota Araki berkhianat dan membocorkan informasi pada sang Oni. Dia tak melapor pada bosnya. Karena itulah mereka bisa masuk. Oni dan pasukannya memasuki area itu, menodongkan senjata. Araki bertanya kenapa mereka mendatanginya. Orang-orang ini sedang mencari keberadaan Putri Aiko. Mereka sudah tahu kalau Haruka sudah kabur dari rumah Yumi. Araki langsung memerintahkan anggotanya untuk menuruti permintaan orang ini. Dari rekaman CCTV terlihat Haruka sedang melewati alun-alun Kamurocho sejam yang lalu. Tapi mereka tak tahu kemana lagi dia pergi. Mereka hanya memiliki rekaman CCTV Kamurocho. Orang ini kecewa dan langsung menembak. Mereka semua panik. Araki memohon dia akan meretas kamera stasiun Shinjuku untuk mencari keberadaan bocil itu. Dari rekaman itu terlihat Haruka menaiki kereta ke arah Nagano. Salah satu orang bertopeng bicara soal kemana Haruka akan pergi, membuat bos sang Oni ini curiga dan langsung menghabisinya. Orang ini adalah petugas mata-mata kepolisian di bawah pimpinan Date. Date yang mendengarnya menyadari penyamaran agennya terbongkar. Dia sangat kesal.
Usaha mereka gagal, sinyal hilang. Oni mendesak Araki. Dia harus tahu di mana Aiko. Araki bersedia mencarinya, meminta sang iblis berhenti menghabisi orang-orangnya. Ternyata orang ini tak bisa diatur. Dia tak segan-segan untuk membantai semuanya, hingga menemukan uang 10 miliar itu dan menodongkan senjatanya pada Araki. Haruka pergi mencari ibunya. Dia akan pergi ke Danau Megami. Ternyata gadis ini menaiki bus, tapi sayangnya dia tertinggal. Jadi dia harus menunggu lebih lama di stasiun itu, menunggu bus selanjutnya. Seorang pria berjas datang menghampirinya. Shimano, orang kedua klan Tojo, sedang bersama dengan kelompoknya di sebuah bar. Shimano sangat gusar. Kenapa bosnya sangat percaya pada Nishiki? Ini bisa membawa klan Tojo pada kehancuran. Akan terjadi kekacauan dan pertempuran di antara para Yakuza. Dan jika kelompoknya tak bersiap, mereka akan tamat. Mereka cemas jika tak menemukan uang itu, mereka akan berperang dengan klan Omi. Shimano sangat kesal mendengarnya dan menghajar anggotanya. Shintaro Kazama juga ada di bar itu. Dia sedang menelpon seseorang. Setelah Shintaro selesai, Shimano datang menemuinya. Dia memang berteman dengan Shintaro di masa lampau. Shintaro yakin kalau Kazuma dan Yumi pasti akan berhasil mendapatkan kembali uang 10 miliar itu. Shintaro berencana akan menemui ketua klan Omi untuk membereskan masalah ini. Dia meminta Shimano untuk mengurus klan Tojo. Mereka akan membereskan masalah ini bersama. Shintaro bertemu dengan ketua klan Omi di sebuah lapangan golf dengan bantuan Shimano. Ketua klan ini memang sudah mengenal Shintaro Kazama. Reputasinya di masa lalu sebagai Yakuza sangat hebat. Shintaro mengatakan kalau klan Tojo dan klan Dojima tak terlibat atas hilangnya uang 10 miliar milik klan Omi. Dan Shintaro yakin Aiko dan Indi melakukan itu karena dipaksa orang dari luar. Ketua klan mengerti maksud Shintaro, tapi dia tak bisa memperpanjang tenggat waktu yang telah dia tetapkan untuk Kazuma dan Yumi. Shintaro melanjutkan, ketua klan Omi dan ketua klan Tojo bisa membuat kesepakatan, yaitu pembubaran klan Dojima. Mereka bisa dijatuhi hukuman atas hilangnya uang mereka. Mereka akan dibubarkan jika tak menemukan uang itu. Sementara Shimano pergi menghadiri pertemuan klan Tojo dan membicarakan soal kesepakatan pembubaran klan Dojima dengan ketua klannya karena mereka bersalah atas hilangnya uang klan Omi dan terjadi pro kontra. Ada yang setuju dan ada yang menolak. Shimano tetap bersikeras dan menjelaskan alasannya. Ketua klan Tojo memang dekat dengan ketua klan Dojima yang dulu. Dia tak setuju. Shimano telah lancang. Dia marah dan meminta anggotanya untuk mengambilkan pedang. Ruangan langsung hening. Tak satu pun anggota yang bergerak. Banyak dari mereka yang setuju dengan Shimano. Akhirnya ketua klan Tojo mengambil pedang itu sendiri. Dia akan menghukum Shimano. Anggota yang lain berusaha mencegahnya. Tapi Shimano sudah siap. Tekadnya tetap kuat untuk membubarkan klan Dojima. Melihat tekad anak buahnya, ketua klan ini berubah pikiran. Seandainya uang tak ketemu, mereka akan fokus untuk melawan klan Omi. Ketua klan Tojo bertanya soal kabar Nishiki, karena dia sudah lama tak memberi kabar. Shimano pun mendesak ketuanya untuk mengambil keputusan antara perang dengan klan Omi atau menyingkirkan Nishiki yang merupakan bos klan Dojima. Mereka bisa menyalahkan klan Dojima atas hilangnya uang itu. Akhirnya ketua klan ini pun setuju. Dia menghubungi Shintaro Kazama dan menyampaikan dia sepakat. Shintaro pun menyampaikan pada ketua klan Omi kalau ketua klan Tojo setuju atas pembubaran klan Dojima dan Nishiki akan dicopot dari posisinya. Tapi ketua klan ini merasa itu belum cukup. Pembubaran klan Dojima belum cukup untuk mereka. Dia bertanya ke Shintaro, kenapa dia repot-repot berurusan dengan para Yakuza padahal dia sudah pensiun. Shintaro menjawab, dia adalah orang tua angkat Kazuma, Nishiki, dan Yumi. Dia merasa bertanggung jawab pada mereka. Ketua klan Omi salut padanya dan memintanya untuk duduk. Tapi itu tak bisa merubah kesepakatan dirinya dengan Kazuma dan Yumi. Sementara itu Aiko ada di Danau Megami. Dia mengingat momen masa kecilnya saat ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia ingin mengikuti jejaknya. Tiba-tiba Yumi dan Kazama telah tiba di sana dan berusaha mencegahnya. Yumi memarahinya. Dia telah melakukan hal bodoh seenaknya. Yumi memberitahu kalau Haruka masih hidup. Barulah wanita ini shock mendengar bahwa anaknya masih hidup. Aiko memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Dia menunjukkan pada Yumi dan Kazuma tempat dia menyimpan uangnya di sebuah mobil kecil yang terparkir di pinggir danau.
Kazuma berkata, mereka akan mengembalikan uang ini. Mereka akan bisa mencegah perang. Aiko tak peduli soal itu. Yumi sudah muak dengan tindakan kebodohan kakaknya. Dia selalu bertindak seenaknya. Yumi hanya minta satu hal padanya. Jangan menyakiti anaknya. Bertanggung jawablah. Sekarang mereka harus mencari Haruka yang sudah meninggalkan rumah. Saat itulah teleponnya berbunyi. Itu telepon dari Nishiki. Nishiki yakin mereka sudah berhasil menemukan Aiko dan uang curian itu. Yumi yang curiga tak menjawabnya. Dan terdengar suara Haruka dari seberang yang memanggil ibunya. Aiko langsung merebut teleponnya. Nishiki tahu Kazuma dan Yumi telah menemukan Aiko. Meminta mereka untuk membawa Aiko dan uang itu ke sebuah tempat untuk menebus Haruka. Kazuma tak menyangka tindakan Nishiki ini. Dia meminta penjelasan padanya. Apakah dia bekerja sama dengan orang-orang bertopeng Oni? Nishiki membalas, Kazuma lah yang mengkhianati mereka lebih dulu. Ini adalah balasannya. Dan dia menutup telepon. Dan pasukan klan Tojo mendatangi Millennium Tower markas klan Dojima. Shimano masuk dan marah, mendatangi gedung ini, menuju ruang pertemuan. Suga menyambutnya, mengatakan bos mereka sedang pergi. Shimano pun berkata mereka akan menunggu. Suga hanya diam melihat tingkah orang-orang dari klan Tojo. Sementara itu Yumi memacu mobilnya. Gadis ini membawa mobil dengan kencang, memasuki area Kamurocho, membunyikan klakson keras. Saat mereka akan sampai di Millennium Tower, banyak rombongan Yakuza yang menghalangi mereka. Dan itu membuat Kazuma terpaksa turun. Yumi pun membawa mobil itu pergi dari sana. Orang-orang ini dari klan Tojo. Mereka yang baru sok keras bertanya Kazuma dari klan mana. Salah satunya mengenali Kazuma dan menyapanya. Mereka mengatakan para tetua mereka sedang menemui ketua klan Dojima Nishiki. Kazuma melihat puncak gedung itu. Dan yang ditunggu Shimano datang. Shiniki pun sampai. Dia bertanya apa keperluan Shimano. Shimano berkata ini sudah berakhir. Klan Tojo dan klan Omi sudah sepakat. Dialah yang harus menanggung kesalahan hilangnya uang 10M klan Omi. Dan dia harus pensiun dari Yakuza. Klan Dojima dibubarkan. Nishiki bertanya apa ini idenya. Shimano berkata jangan menantang keputusan ini. Nishiki pun berkata mereka semua bodoh. Tiba-tiba lampu padam. Semua yang di sana ditembaki. Orang-orang bertopeng iblis muncul, memberondong anggota klan Tojo dengan senapan mesin. Ternyata anggota klan Dojima juga dihabisi. Sang Oni dan pasukannya sudah muncul di sana. Orang-orang bertopeng iblis ini menghabisi semua Yakuza yang ada di sana. Kedua klan banyak menjadi korban, termasuk Suga. Dan ketua klan Tojo juga datang ke Millennium Tower. Tak lama klan Omi juga sampai dengan rombongan mobilnya. Shintaro pun turun. Ketua klan Tojo tak menyangka Shintaro akan ada di sini. Dia berjalan ke arah ketua klan Tojo. Tiba-tiba ada kaca yang jatuh berserakan. Sosok tubuh jatuh, itu Shimano. Tubuhnya sudah diukir dengan lambang pentagram. Shintaro tak menduga ini akan terjadi. Dan Kazuma naik dengan lift ke atas puncak Millennium Tower. Ternyata Araki masih hidup. Dia memilih bekerja sama dengan Sang Oni, memberitahu Kiryu Kazuma naik, dan dia datang sendiri. Sementara itu Yumi dan Aiko datang ke basement Millennium Tower, di tempat yang ditunjuk Nishiki. Haruka sudah di sana, ditahan oleh dua orang bertopeng. Sementara itu Kiryu Kazuma sudah sampai. Dia melihat banyak mayat berserakan. Tempat itu sudah menjadi ajang pembantaian. Dan tiba-tiba seseorang menyerang Kazuma. Itu adalah Sang Oni. Pisaunya sangat cepat dan Kazuma meladeninya. Dia merasa pernah bertemu dengan orang ini, memintanya melepaskan topengnya. Tapi orang ini tetap menyerang. Kazuma menahan pisau orang ini dengan mengorbankan tangannya. Dan di bawah, perang antara Yakuza sudah tak bisa dihindari. Salah satu panglima klan Omi turun dengan katananya. Dia akan menyerang klan Tojo.
dan klan Tojo juga bersiap. Mereka kekurangan orang, tapi mereka tetap akan melawan. Yakuza tak bisa kabur dari lawannya. Ketua klan Tojo meminta panggilkan Majima dan Kuria, orang yang dulu dibuang klan Dojima, tapi sekarang sudah menjadi anggota klan Tojo. Alun-alun Kamurocho menjadi ajang perang para Yakuza ini. Sementara itu Date meminta anggotanya tak bergerak. Biarkan saja para Yakuza ini saling menghancurkan. Mereka akan menonton saja hari ini. Kembali ke pertarungan di atas. Kazuma mencabut pisau di tangannya. Dan Sang Oni membuka topengnya. Orang di baliknya sungguh tak disangka. Dia adalah Nishiki. Kazuma sama sekali tak mengiranya. Nishiki berkata dia akan menghancurkan kota sialan ini dan para Yakuzanya. Orang ini sangat dendam dan terpukul setelah adiknya meninggal. Dia tak bisa melupakannya dan kembali menyerang Kazuma. Kazuma tak menyangka Nishiki bisa ahli bermain pisau. Dari mana dia belajar? Nishiki tak menjawabnya dan kembali menyerang. Orang ini mengambil senapan mesin dan akan menghabisi Kazuma. Tiba-tiba ada anak buahnya yang melapor. Uang sudah tiba. Nishiki pun tega menghabisi anak buahnya sendiri. Kesempatan itu dimanfaatkan Kazuma untuk menyerang. Tapi Nishiki sudah siap dengan pisaunya. Nishiki berkata, dirinya yang dulu sudah mati. Kota ini butuh sang iblis untuk menghancurkan kejahatan Yakuza. Dia memakai kembali topengnya. Nishiki pun meninggalkan Kazuma yang terluka. Tapi Kazuma tetap bergerak mengejarnya dari belakang. Sementara di bawah, pertarungan banyak antara klan Oni dan klan Tojo berlanjut. Mereka mulai menyerang. Shintaro berusaha menghentikan para Yakuza ini bertarung, tapi sia-sia. Yakuza muda dan Yakuza tua, semuanya bergerak, saling gelut dan saling hajar. Itu pertarungan ramai yang barbar dan gila, sungguh rusuh sekali. Sementara itu, orang-orang bertopeng sudah mengembalikan Haruka. Mereka memeriksa uang di mobil. Semuanya ada di sini. Orang ini sangat senang. Saat mereka lengah, Yumi dan Aiko menyerang mereka, merebut pistolnya, dan menembak. Tapi salah satunya masih bisa membalas, dan Aiko mengorbankan dirinya, melindungi adiknya. Inilah caranya menebus kesalahannya. Yumi memeluknya dan Haruka memanggil ibunya. Aiko masih berusaha berdiri dengan punggungnya yang terluka. Dia akan menebus ini dan akan mengembalikan uangnya. Dia tak mau lagi Yumi celaka gara-gara dirinya. Yumi memasukkan Haruka dan kakaknya ke dalam mobil. Mereka akan mengembalikan mobil ini dulu. Yumi menjalankan mobilnya. Sementara itu Kazuma yang terluka masih berusaha mengejar Nishiki. Pertarungan di alun-alun Kamurocho semakin panas, apalagi Majima yang sudah menjadi anggota klan Tojo sampai di sana, dan dia langsung menyerang klan Omi. Sulit membedakan lawan dan kawan. Shintaro terpaksa bertarung memukuli orang-orang yang mendekatinya, dan ada yang menyerangnya, Panglima klan Omi. Tak diduga Majima menyerang orang ini. Sementara ketua klan Tojo marah karena dia kehabisan peluru. Yumi menjalankan mobilnya dengan kencang. Kembali ke alun-alun Kamurocho. Nishiki yang akan menembak mobil itu dihalangi Kazuma. Nishiki marah kenapa dia selalu menghalanginya. Kazuma bersiap. Nishiki pun menggunakan kerambitnya. Kazuma sudah terluka parah. Nishiki mengutuknya. Dia akan menghancurkan kota ini dan semua Yakuzanya. Seharusnya dia membiarkannya meninggal 10 tahun yang lalu. Semua ini salah Kazuma. Dengan tenaga terakhirnya, dia masih bisa menjatuhkan Nishiki dan menghajarnya. Memaki Nishiki bajingan egois. Miho sangat ingin hidup, dan dia akan menyesal kakaknya menjadi seperti ini. Kenapa dia mengkhianati harapannya? Kazuma menghajar dan menghajar Nishiki. Kazuma tak peduli Nishiki sang Oni. Walaupun dia telah menghabisi banyak orang, dia tak akan membiarkannya mati. Nishiki menangis. Apa yang harus diperbuatnya? Dia sudah tak bisa kembali. Nishiki menyerangnya lagi. Ini sudah terlambat.
Keduanya bangkit lagi dan Nishiki menyerang. Ternyata Nishiki mengorbankan dirinya. Dia meminta maaf. Dia sudah tak memiliki harapan. Biarkan dia meninggal. Tapi Kazuma tak rela teman masa kecilnya ini meninggal. Dia mencabut pisaunya, membuka bajunya dan berusaha membalut luka Nishiki. Nishiki pun berkata sebuah rahasia. Ayahnya dihabisi oleh sang naga Dojima di pertarungan bawah tanah. Dari kecil dia sudah bercita-cita untuk menghancurkan klan Dojima, dan sang naga sebenarnya ada di dekat mereka. Nishiki pun jatuh tak sadarkan diri. Kembali ke alun-alun Kamurocho, dan Yumi datang dengan mobilnya menerobos kerumunan. Berhenti di dekat mobil ketua klan Omi. Para Yakuza klan Omi mengelilinginya. Yumi membuka bagasinya dan membawa 2 bungkus uang. Berteriak menyuruh para Yakuza ini minggir. Dia membawa uang mereka dan menuju mobil ketua klan Omi. Ketua klan pun turun. Yumi meminta maaf, ini uang yang dia janjikan. Ketua klan Omi berterima kasih. Dengan ini perang berakhir. Meminta semua anggotanya kembali. Mereka segera memindahkan uang itu. Yumi menangis, tak menyangka semua ini akan selesai. Ketua klan Tojo juga menyuruh anggotanya bubar. Tim Date segera turun, tangkap semua orang yang terluka. Majima masih kesal, kenapa semua ini berakhir? Ayo gelut lagi. Dan Kazuma membawa tubuh Nishiki dengan susah payah. Dia juga sudah terluka parah. Nishiki meminta agar Kazuma meninggalkannya. Kazuma memintanya diam. Mereka mengenang masa lalu, masa-masa mereka masih bersama. Tak menyangka semua akan menjadi seperti ini. Semua ini gara-gara mereka memasuki dunia Yakuza. Hidup mereka jadi hancur berantakan. Hari sudah menjelang pagi, dan Kazuma berhasil membopong Nishiki sampai di luar. Dia meminta Nishiki jangan meninggal, bertahanlah. Sementara di luar keadaan sangat kacau. Sangat banyak korban berjatuhan. Ambulan sudah mulai datang. Aiko segera dimasukkan ke ambulan dan dibawa. Sedangkan korban jiwa yang jatuh tak sedikit. Yakuza yang terluka lebih banyak lagi. Sedangkan Yakuza yang masih sehat dan tertinggal di sana dibawa ke kantor polisi. Panglima klan Omi diborgol dan dibawa pergi. Dan Kazuma berhasil membawa Nishiki sampai ke atas. Date tersenyum melihatnya. Dia tak menduga Kazuma berhasil melakukannya, mengalahkan sang Oni. Majima berteriak melihat Kazuma. Nishiki dibawa oleh ambulan, dikawal oleh polisi. Yumi segera membopong Kazuma yang jatuh. Dia mengucapkan terima kasih kepada gadis ini. Dan Shintaro sudah di sana, mengajak mereka pulang ke panti. Kazuma dan Yumi mengangguk, tapi Kazuma kembali jatuh. Shintaro segera membantunya. Orang ini punggungnya juga terluka. Kazuma melihat bajunya yang sobek. Dan ternyata naga klan Dojima tempo dulu adalah Shintaro Kazama. Orang inilah yang dilihat Kazuma di masa kecilnya. Tato naga lengkap, sang naga Dojima. Kazuma jadi teringat perkataan Nishiki. Orang inilah yang menghabisi ayahnya. Dan serial yang epik dan gila tentang dunia Yakuza ini pun berakhir. Apakah ada season 2-nya untuk serial ini? Mudah-mudahan ada, karena di ending masih ada twistnya. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Dimudahkan semuanya. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.